Indonesia Raya, kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kita semakin mencintai Indonesia dengan terus berkembang dan terus memproduksi produk-produk lokal Indonesia. Ya, selanjutnya untuk kelancaran acara ini, mari kita berdoa bersama sebelumnya dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izinkan saya sebelumnya untuk membacakan tata tertib pelatihan hari ini. Yang pertama, akses Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. ID dalam webinar ini harus menggunakan dan mencantumkan nama asli, wilayah lokasi, dan bukan nama perangkat atau nama institusi. Contohnya Dadang Hidayat, S.IP, strip daerah Bojonegoro. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara dan on-cam ketika pelatihan ini dimulai. Semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara tanya, lalu ketik nama daerah, ketik pertanyaannya, dan bisa dituliskan di kolom chat. Nanti pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator kepada narasumber yang hari ini tampil. Yang keempat, di akhir acara link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut akan terus dibagikan beberapa menit supaya semuanya bisa mengisi daftar hadir. Yang kelima, peserta yang tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak hadir di acara hari ini. Siap. Berikut tata tertib untuk hari ini ya Ibu dan Bapak, semoga semua bisa mengikuti tata tertib yang berlaku. Jangan lupa jangan sampai kepencet untuk yang mencoret itu ya Bu, hati-hati. Kadang-kadang ketika kita sedang ketika narasumber sedang presentasi suka ada yang mungkin kepencet atau tidak sengaja terklik yang coret-coretnya itu. Ya, selanjutnya kita mau kenalan dulu nih hari ini dengan narasumber kita. Selamat siang Mas Randy. Siang Bu Mis. Iya. Jadi apa nih materi di Jawa Timur hari ini? Materi Jawa Timur tentunya masih seputar Volstock ya Bu ya. Gimana Volstock bisa kasih kemudahan buat rekan-rekan UMKM dan rekan-rekan UMKM bisa dapat apa aja dengan menggunakan Volstock. Poinnya di situ sih Bu. Oh iya siap kalau gitu. Hari ini yang hadir dari Volstock Mas Randy aja atau ada yang lain? Masih saya Bu, nanti mungkin akan join pas saya mulai nanti untuk jalan sinerangin. Oh iya, nanti ada teman-teman yang lain juga ya? Oke. Iya, siap kalau gitu. Kalau gitu saya langsung persilahkan Mas Randy untuk presentasi aja langsung ya Mas ya? Oke, baik Bu. Ya kayaknya sepertinya sudah mulai banyak nih pesertanya sudah tidak sabar untuk mengikuti pelatihan ini. Ya, nanti untuk pertanyaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu, silakan bertanya di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Mungkin nanti ada 3 orang yang saya izinkan untuk bertanya langsung kepada narasumbernya. Ya, silakan Mas Randy. Oke, semuanya rekan-rekan UKM. Salam kenal, sebelumnya perkenalkan saya Randy Roberto Simanjuntak yang akan hari ini membantu rekan-rekan memperkenalkan apa itu Volstock dan apa itu kegunaan dari Omnichannel. Sebelumnya saya akan share screen agar lebih kelihatan. Oke. Ya, sudah ada Mas. Sudah ada ya? Sudah aman. Oke, baik. Pertama, sebetulnya apa sih Volstock itu? Kita adalah omnichannel Bu, yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengolah order dan juga mengolah stok di dalam marketplace gitu ya.
Idealnya seperti apa sih kasus yang terjadi dan Volstock itu bertindak seperti apa? Pertama, kami ini ada contoh kasus ya Bu ya, di mana salah satu brand atau kita bilang salah satu toko atau kita bilang yang menjual barang, dia menjual barang berupa boneka ya, gitu ya, dengan total stok itu 23. Nah, ini adalah case yang sering terjadi adalah ketika stok 23 ini Bapak Ibu tadi di awal bahwa harus memiliki marketplace yaitu minimal 3 ya, Bu, yaitu berupa Bukalapak, kemudian Shopee, kemudian juga Tokopedia gitu ya. Ini sering terjadi kendala di mana ketika stok itu harus dibagi-bagi, Bu, gitu ya. Ibu harus buka di sales center masing-masing gitu ya. Lalu membagi stok tadi ini. Boneka tadi ini 23, Ibu bagi jadi 3 marketplace gitu loh. Katakanlah di Shopee itu 10 ya Bu ya. Kemudian Tokopedia 10. Lalu kemudian di Bukalapak 3. Nah, kendala yang sering terjadi adalah ketika terjadi pemesanan yang lebih banyak di salah satu marketplace, itu akan stoknya tidak sama Bu. Akan tidak sinkron. Ibu harus mulai merubah lagi stoknya. Ibu harus memindahkan stok Shopee gitu ya ke Tokopedia gitu supaya mengisi tadi stok kekosongan lalu menyamakan lagi stok dari Bukalapak. Mungkin bisa di share. Oke. Kemudian ini sering terjadi kendala di mana stok itu tidak terjadi balance sheet atau kita bilang tidak sama stoknya, tidak sama rata. Nah, full stock ini gimana? Nanti ibu bapak misalnya punya stok 23 gitu ya, cukup update di full stock aja, Bapak Ibu tinggal masukkan aja gitu ya stoknya 23 jumlahnya. Dia otomatis langsung mengepus gitu ya di masing-masing di marketplace itu stoknya sama gitu. Tokopedia sama, Bukalapak sama, di Lazada sama, misalnya kayak gitu. Lalu pertanyaannya gimana kalau terjadi pemesanan atau order kita bilang di Tokopedia? Otomatis stoknya akan berkurang, Bu. Di sini 22 gitu ya. Nanti yang lainnya juga sama-sama berkurang. Jadi 22. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi buka lagi di sales center-nya gitu ya. Khusus tadi Bapak Ibu cukup menggunakan for stock, Bapak Ibu bisa namanya melakukan kontrol stok tadi gitu ya. Ini salah satu bentuk dari omnichannel. Kaitannya dengan order, kemudian juga kaitannya dengan stok juga. Saya akan masuk gitu ya tentang tampilan di for stock. Dan apa aja yang harus dipersiapkan sebelum menggunakan for stock gitu ya. Pertama Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menggunakan for stock gitu ya, ada dua hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Pertama adalah pembuatan SKU. SKU itu apa sih? Kita langsung ke ini aja penjelasannya. SKU itu adalah stock keeping unit atau kita bilang adalah kombinasi huruf atau angka yang dapat menjadi kode unik untuk identifikasi bagi setiap produk yang dijual di marketplace. Kode SKU harus unik dan harus membedakan sampai level varian. Maksudnya seperti apa sih? Contoh kasus ya Bapak Ibu, misalnya ini kita bilang katakanlah baju ya, atau kita bilang fashion. Baju ini memiliki 3 size atau 3 ukuran. Nah, kodenya itu seperti ini, Pak, gitu ya. Jadi 123 strip S, 123 strip M, kemudian 123 strip L. Ini yang membedakan antara produknya. Dan ini memang harus wajib dimiliki oleh setiap rekan-rekan UMKM sebelum menggunakan marketplace ataupun sebelum menggunakan omnichannel. Sebaiknya ini sudah ada ya. Lalu apa aja yang dilarang di dalam penggunaan tadi SKU tadi? Nah, ini sangat gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup jangan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda seperti garis miring gitu ya. Seperti tanda ini, kemudian tanda ini juga ini tidak boleh Bapak Ibu dipakai. Jadi di sini dia harus clear seperti ini Bapak Ibu. 1 2 3 strip S. Kok ada strip Pak Rindi? Ya, strip ini adalah kata ganti dari spasi. Jadi dalam pengkodean SKU, Bapak Ibu tidak boleh menggunakan spasi. Dia harus pakai strip. Seperti ini. Hanya diperbolehkan strip. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jangan menggunakan spasi untuk membuat tadi kode SKU. Kemudian jangan menggunakan simbol. Jadi sebelum menggunakan for stock, Bapak Ibu sudah bisa harus membuat kode SKU terlebih dahulu. Kemudian apalagi yang harus ketika kode SKU saya udah ready nih, Pak Randy, semua produk kita udah ada kode SKU-nya. Oke, berarti Bapak Ibu harus langkah keduanya adalah memiliki akun di marketplace terlebih dahulu. Tadi kita tahu bahwa di acara ini Bapak Ibu diwajibkan untuk menjual di Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Bukalapak. Jadi Bapak Ibu create dulu nih akunnya nih, buat akun dulu di Tokopedia dan Bukalapak.
Seperti itu. Tokopedia, Bukalapak, kemudian di Shopee. Bapak Ibu harus sudah punya. Jadi persiapan pertama adalah Bapak Ibu membuat kode SKU. Persiapan kedua, Bapak Ibu harus memiliki akun di marketplace. Ketika sudah memiliki dua hal tersebut, Bapak Ibu bisa langsung melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah memiliki kode SKU dan sudah memiliki seller. Bapak Ibu sudah bisa mengakses namanya forstock.com. Cara aksesnya gimana, Pak Randy? Sama seperti Facebook, Bu. Ibu tinggal ketik aja di sini namanya forstock.com gitu ya, lalu melakukan login. Loginnya nanti bentuknya apa? Email dan password. Gitu ya, atau kata sandi kita bilang. Begitu sudah masuk seperti ini, Bapak Ibu akan diperlihatkan tentang ordernya. Nah, order ini dapat dari mana sih? Ini ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun kami, Bapak Ibu wajib melakukan namanya integrasi. Cara integrasinya gimana? Seperti ini contohnya, Bapak Ibu. Ini saya ngambil salah satu contohnya ya, Bapak Ibu. Misalkan Shopee. Bapak Ibu tinggal pergi tadi ya, sudah masuk pergi ke sini nih, saya ulangi kembali gitu ya. Pergi namanya integration. Di bagian ini gitu ya. Lalu klik aja. Lalu pilih namanya integration ini. Begitu sudah memilih itu, nanti dia akan masuk ke halaman page seperti ini. Lalu pilih connect. Sesudah memilih connect, Bapak Ibu masukkan berupa email dan nomor telepon. Pertama pilih dulu negaranya udah pasti Indonesia ya Bapak Ibu. Pilih Indonesia. Seperti ini, lalu masukkan email atau nomor teleponnya, lalu masukkan password. Passwordnya ini email dan nomor telepon ini maksudnya password dari mana? Ini password Shopee Bapak Ibu, emailnya Shopee Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu daftarkan itu pakai nomor telepon, masukkan nomor teleponnya. Kalau Bapak Ibu mendaftarkannya pakai email, masukkan emailnya. Jadi ini email pertama atau nomor telepon yang Bapak Ibu daftarkan pertama kali dalam akun Shopee-nya. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan namanya integrasi, gitu ya. Setelah melakukan integrasi, Bapak Ibu tinggal pergi ke setting, gitu ya. Balik lagi ke sini Bapak Ibu ke integration, lalu pergi ke setting. Pilih misalkan katakanlah ini tadi adalah Shopee-nya ya. Pergi ke setting. Tadi saya ulangi kembali gitu ya. Biar lebih mudah. Bapak Ibu pergi lagi ke integration, ketika sudah masuk nanti dia akan timbul kayak gini, Bu. Centang tanda seru. Ketika sudah melakukan login. Ibu tinggal ke setting sini gitu ya, pergi integrasi lagi lalu ke setting. Lalu sync now. Lalu kemudian save. Dia otomatis semua produk Bapak Ibu yang sudah Ibu daftarkan tadi atau sudah Bapak Ibu upload tadi ya di dalam Shopee gitu, dia akan otomatis langsung masuk ke dalam produk kami. Nah, jadi stepnya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah melakukan namanya pembuatan SKU, kemudian sudah melakukan namanya pembuatan akun, Bapak Ibu sudah bisa mengupload produk Bapak Ibu. Ada dua hal Bapak Ibu bisa melakukan upload di dalam Shopee-nya atau melakukan upload di dalam Forstock-nya. Gitu ya. Nah, ketika sudah melakukan integrasi, dia akan timbul seperti ini, Bu. Dia otomatis semua penjualan Bapak Ibu akan masuk dalam Forstock. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada banyak macam marketplace di sini. Ada di Shopee, ada Tokopedia gitu ya. Kemudian juga ada Lavinia, kemudian ada Lazada. Ini semua bisa masuk. Nah, ini ada namanya pending order. Mungkin buat IO bisa tolong bantu Bu Meis untuk dihapus ininya coretannya. Oh iya siap. Oke. Mohon untuk tidak mencoret-coret layar ya. Ya silakan Mas Randy dilanjutkan. Oke, di sini ada masuk seluruh orderan dari marketplace-nya. Di sini kelihatannya ada 48 jam, ada 24 jam, ada di bawah 24 jam. Maksudnya apa sih? Ini adalah orderan yang masuk ke dalam marketplace Bapak Ibu atau toko di dalam Bapak Ibu gitu ya. Ada penjualan nih. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu. Yang di atas 24 jam ini berarti seperti apa? Maksudnya adalah ordernya sudah 2 hari Bapak Ibu belum melakukan pengiriman order. Ini di atas 48 jam dan ini di atas 24 jam. Berarti ini adalah penjualan Bapak Ibu yang belum melakukan pengiriman di atas 1 hari. Dan 24 jam ini adalah berarti adalah penjualan Bapak Ibu yang belum dilakukan pengiriman di bawah 1 hari. Seperti itu, sederhana banget Bapak Ibu. Jadi untuk melakukan kontrol ya Bapak Ibu ya, untuk lihat. Kemudian Bapak Ibu juga bisa cek juga penjualan Bapak Ibu di sini di masing-masing marketplace gitu ya. Atau tadi Bapak Ibu pengen cek penjualan saya berapa sih semuanya gitu ya, totalnya di marketplace ini. Nah, di sini langsung otomatis masuk Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu pengen cek itu berdasarkan marketplace itu bisa. Misalnya Bapak Ibu, saya mau cek khusus yang di Bukalapak gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Tinggal dipilih aja. Lalu semua datanya bisa di-download. Kalau memang Bapak Ibu pengen download datanya. Nah, di bawahnya ini adalah namanya total SKU. Tadi Bapak Ibu saya sudah jelaskan ya. SKU ini dapat dari mana? Ini adalah produk Bapak Ibu jual. Nah, for stock ini kita ngambil datanya ini dari mana? Dari ketika Bapak Ibu sudah melakukan namanya pembuatan SKU tadi, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuat SKU tadi, sudah jelas ya, dia otomatis akan membentuk suatu produk Bapak Ibu. Nah, ini adalah sederhananya. Ada 436 produk, dan di sini ada 2 produk yang sudah habis. Jadi total SKU Bapak Ibu ada 438. Dan ini masing-masing dari marketplace-nya. Kemudian, oke, Pak Randy, gimana caranya kita buat produk di dalam Forstock? Atau Bapak Ibu pengen melakukan upload produk di dalam Forstock, bisa nggak, Pak Randy? Bisa. Bapak Ibu bisa melakukan integrasi atau mengambil produk yang sudah Bapak Ibu upload di dalam marketplace atau Shopee atau Tokopedia tadi, atau Bapak Ibu pengen membuat produk di dalam Forstock, itu bisa. Jadi bisa dua sisi Bapak Ibu. Bisa dari marketplace-nya, bisa dari Forstock-nya. Saya menyarankan Bapak Ibu tadi di awal adalah sebaiknya Bapak Ibu melakukan upload produk itu pertama sekali di marketplace, biar lebih gampang Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu buat akun nanti di Tokopedia. Nah, Bapak Ibu lakuin upload dulu produk di Tokopedia untuk setup awal. Tapi saya pengen dari Forstock, bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, sama aja, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pergi namanya ke item gitu ya, menu item kami di sebelah sini, kelihatan jelas ya Bapak Ibu ya. Nama item ini apa sih? Menampilkan apa? Ini adalah tampilan dari produk-produk yang Bapak Ibu jual. Seperti ini. Sebelah kanan adalah detail dari produk yang Bapak Ibu jual, satuan produknya. Ini kan tadi list produknya nih, seluruh produk Bapak Ibu. Nah, sebelah kanan ini adalah detail dari produknya. Saya pilih salah satu produknya, misalkan katakan ini ya. Nah, si Golden Sky Necklace Rose Gold ini, Bapak Ibu jual itu di beberapa marketplace. Di sini ada JJID, ada Bukalapak, ada Tokopedia, dan ada Shopee. Ini adalah barang Bapak Ibu jual di marketplace-nya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu jual produk ini di marketplace ini, gitu ya. Produk ini Bapak Ibu jual di marketplace ini. Kenapa bisa masuk Pak Randy satu produk ini kan padahal kan beda-beda marketplace? Tentu bisa Bu. Kalau misalnya tadi SKU-nya Bapak Ibu sudah melakukan SKU yang sama gitu ya untuk SKU-nya. Jadi nomornya kalau nomor SKU-nya sudah sama, sudah rapi gitu ya. Begitu diupload dia otomatis akan jadi satu produk Bu, gitu. Kemudian di sini ada tulisan 17, ini ada tulisan 2, ini ada tulisan 15. Ini tuh apa sih sebenarnya? 17 ini adalah jumlah barang yang Bapak Ibu miliki atau jumlah barang item yang Bapak Ibu miliki. Misalkan katakanlah ini boneka, bonekanya ini jumlahnya ada 17. Nah, di sini kok cuma 15? 15 ini artinya adalah barang yang masih Bapak Ibu jual di marketplace-nya. Atau di Shopee, di Tokopedia, atau di Bukalapak. Nah, 2 ini adalah barang yang sebenarnya sudah terjual tapi belum dilakukan pembayaran. Masuknya ke sini. Tapi secara tampilan di marketplace dia hanya nanti tinggal sisanya 15. Begitu dia sudah melakukan pembayaran, tentu pasti barang ini sudah berkurang, gitu ya. Lalu kemudian di sini ada juga kelihatan warehouse, gitu ya. Ada warehouse ini memang ini acukan saja ya Bapak Ibu kalau memang belum memiliki banyak warehouse. Kemudian ini ada stock history. Stock history ini artinya apa sih? Ini adalah di mana barang Bapak Ibu nih barangnya habis atau barangnya diterima gitu ya. Lalu di sini juga ada price history atau harga yang memang Bapak Ibu rubah-rubah, misalnya harganya saya mau naikin dong, mau turunin, nanti semua ketahuan di sini harganya. Dalam 30 hari Bapak Ibu merubah harganya berapa kali. Lalu kemudian di sini ada Bapak Ibu bisa cek juga di sini ada namanya beberapa menu. Nah, ini contohnya adalah ini ada item plus. Item plus ini apa adalah? Ini adalah penambahan item satuan ya Bapak Ibu. Jadi nggak sekali banyak. Misalnya Bapak Ibu pengen menambahkan itemnya berupa boneka, tinggal pilih aja gitu ya. Misalnya katakanlah di sini Bapak Ibu jualnya. Lalu Bapak Ibu bentar ya. Tinggal pilih kategorinya, lalu masukin kategorinya terlebih dahulu. Ini kategori ini apa sih? Nah, di setiap marketplace tentunya Bapak Ibu ada kategorinya. Contoh di
kategorinya katakanlah tadi nih, seperti ini adalah tas dan travel gitu ya. Di sini ada juga jatuhnya adalah sport atau olahraga atau outdoor. Nah, ini kategorinya Bapak Ibu harus isi sendiri, harus pilih dulu gitu ya, kategorinya seperti apa. Begitu kategorinya sudah jelas, Bapak jual misalnya Bapak Ibu jual misalnya makanan, berarti cari yang food and beverage atau F&B gitu ya, makanan gitu ya. Nah, ini beauty untuk kalau misalnya Bapak Ibu jualannya make up seperti itu. Nah, itu tinggal dipilih, lalu save. Nanti Bapak Ibu akan dimintakan untuk mengisi, ini saya coba untuk yang ini akan dulu. Saya pindahkan dulu sebentar. Nanti Bapak Ibu lakukan add item, misalnya kategorinya adalah seperti ini, lalu pilih. Ini untuk internet saya memang agak bermasalah. Habis down. Nah, misalnya Bapak Ibu pilih ini gitu ya, ini tas perempuan, lalu kemudian toko tote bags seperti ini, lalu kemudian continue gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Ini buat satuan produknya. Ini adalah kalung, jangan lupa katakan bukan kalung ya, katakanlah ini harus dipilih dulu. Kemudian Bapak Ibu, nah tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengikuti aja, diisi aja ya. Nanti dari kiri ke kanannya variannya seperti apa, gitu ya. Diisi gitu ya. Lalu kemudian lakukan save, seperti itu. Ini untuk penambahan item secara satuannya. Lalu bisa nggak Pak Randy melakukan penambahan item secara massal? Itu bisa, Bapak Ibu tinggal ke sini aja, nanti tinggal upload new master item. Ini untuk secara massalnya. Lalu tinggal ke sini aja download template-nya. Nah, ini adalah template dari kita. Sebentar, saya coba dulu. Saya melakukan ini. Ini adalah template-nya. Seperti ini Bapak Ibu untuk template-nya sendiri. Jangan ada yang dirubah Bapak Ibu, karena ini kita udah kasih contoh gitu, tinggal diikutin aja. Gitu ya untuk template-nya sendiri, seperti ini. Gitu. Diubah maksudnya gimana Pak Randy? Maksudnya dirubah itu bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh isi. Diisi, tapi jangan dirubah-rubah lagi. Misalnya Bapak Ibu ngapus. Sorry, close. Misalkan Bapak Ibu menghapus kolom ini, itu jangan Bapak Ibu, dibiarin aja kolomnya. Kalau emang nggak ini, dibiarkan saja, jangan dirubah-rubah. Nah, Bapak Ibu tinggal ngikutin tanda bintang ini. Ada varian SKU tadi nih, tanda bintang ini Bapak Ibu harus wajib untuk isi dan ikuti. Sampai kolom ke bawah, nanti image-nya kalau memang ada image-nya tinggal dimasukin aja. Ini untuk penambahan produk secara massal atau secara banyak, Bapak Ibu. Kembali lagi, share kembali lagi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal pilih file ya. Kalau memang sudah diisi gitu ya. Misalnya ini. Tinggal open gitu ya. Nanti dia otomatis terupload Bapak Ibu untuk produknya tadi gitu ya. Nanti akan jadi satuan baru. Nah, sesudah itu berarti Forstock bisa ya untuk mengupload produk secara massal, bisa. Kalau Bapak Ibu pengen melakukan namanya setelah itu saya pengen dong misalnya barang ini saya jual, saya tambahkan penjualannya. Tadinya saya cuma jualan di katakanlah Bapak Ibu cuma jual di Shopee aja gitu ya. Saya coba. Nah, Bapak Ibu pengen nambahin nih. Ini saya pengen jual dong nambahin di Shopee, bisa nggak Mas? Ini kan saya udah jual di Tokopedia, sudah jual di Bukalapak. Saya pengen jual ini juga di Shopee. Bapak Ibu bisa melakukan namanya manage listing. Seperti ini, add produknya gitu ya, lalu pilih channelnya. Gitu. Lalu lakukan save seperti itu.
kalau pengen melakukan penambahan dari marketplace-nya. Jadi si barang ini Bapak Ibu juga jual nanti kalau mau Bapak Ibu tambahin di Shopee, dia akan muncul di Shopee Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk penambahan produk terkait dengan Folstock sendiri. Jadi Folstock bisa untuk menambahkan produk secara massal. Bapak Ibu juga pengen menambahkan produk itu secara satuan itu bisa. Atau Bapak Ibu pengen menambahkan produk tadi ini cuma dijual di Tokopedia, Bapak Ibu pengen jual juga di Shopee, itu bisa dilakukan dalam Folstock. Seperti itu. Asalkan tadi Bapak Ibu, yang paling penting buat kami adalah Bapak Ibu sudah memiliki kode SKU. Kembali saya ingatkan, Bapak Ibu wajib memiliki kode SKU. Kemudian, di Folstock sendiri Bapak Ibu kalau pengen menambahkan namanya, saya pengen dong melakukan namanya stok. Gimana caranya untuk supaya stok itu saya mau kurangin karena stok ini salah nih Mas. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal pilih di sini namanya stock adjustment. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen menambahkan stok atau mengurangi stok gitu ya. Ini ada 3 kondisi Bapak Ibu. Ada namanya final quantity, di bawah yang kedua adalah adjust quantity, di bawahnya juga plus ini ya. Ini ada adjust quantity, minus ini bedanya apa sih? Kalau final quantity adalah ketika Bapak Ibu terjadi namanya Bapak Ibu pengen nambahin stoknya. Tadinya stok Bapak Ibu 300, terus datang barang baru gitu ya, Bapak Ibu baru produksi. Mau nambahin 50 lagi. Ya, Bapak Ibu tinggal ke final quantity. Terus misalnya Bapak Ibu pengen menambahkan stoknya, gitu. 50 tadi, misalnya Bapak Ibu tambahin lagi nih, datang lagi 50. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan namanya tadi plus quantity. Jadi 400 kuantitinya. Nah, ternyata pas Ibu cek, oh nggak nyampe Pak Randy kuantitinya gitu ya. Cuman 359 gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan namanya tadi pengurangan quantity di sini. Seperti itu. Jadi kalau memang ada penambahan quantity itu nanti tinggal Bapak Ibu ke item, saya ulangi kembali gitu ya, lalu create namanya stock adjustment. Seperti ini. Lalu kemudian, ini salah satu yang paling penting Bapak Ibu, adalah order. Ini kita coba ke order sini gitu ya. Nah, tadi saya sudah kasih tahu kalau Bapak Ibu sudah melakukan integrasi, tentu order dari seluruh marketplace akan masuk lagi ke dalam Folstock. Jadi Bapak Ibu nggak perlu buka lagi masing-masing sales center-nya, cukup dibuka Folstock aja, cukup pantau di sini, nanti kelihatan. Suruh orderan di marketplace akan masuk ke sini. Nah, terus kita bisa dapat info apa aja sih di dalam Folstock terkait dengan order ini. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan namanya pemisahan order. Misalnya Bapak Ibu, saya harus fokus kemana sih Pak Randy? Bapak Ibu pertama sekali harus fokus ke sini. Namanya ke open. Gitu ya, open order. Tinggal dipencet lalu pilih apply. Nah, ini karena habis, kita ke sini aja. Nah, ke status open, Bapak Ibu. Begitu terjadi Bapak Ibu sudah melihat status open, apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama, Bapak Ibu harus melakukan namanya pengiriman atau kita bilang create shipment. Ini adalah tadi Bapak Ibu, ada orderan dari Tokopedia masuk ke kita, Bapak Ibu harus melakukan create shipment. Gitu. Lalu save. Gitu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman, Bapak Ibu bisa melakukan namanya to ship tadi, gitu ya. Tinggal Bapak Ibu melakukan print. Gitu. Sudah melakukan open, nah sudah melakukan pengiriman, terus bagaimana? Nanti otomatis Bapak Ibu kurirnya akan datang. Seperti itu. Nanti otomatis kurir akan datang ngambil barang Bapak Ibu tadi, gitu ya. Makanya pentingnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan penerimaan namanya order di Folstock gitu ya. Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan store gitu ya, atau Bapak Ibu bisa pilih berdasarkan kurir. Maksudnya apa? Bapak Ibu misalnya pengen cek dulu, saya pengen cek dulu dong semua pesanan yang ada di dalam Tokopedia. Bapak Ibu tinggal pencet sini aja gitu ya. Lalu melakukan tadi namanya apply. Sebelah sini. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengen pisahkan berdasarkan, saya pengen pisahkan berdasarkan kurir, bisa nggak Pak Randy? Bisa. Bapak Ibu tinggal ke sini aja, lalu pilih JNE. Dan lakukan apply juga. Sama halnya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya, orderannya apa, tinggal Bapak Ibu lakukan pengiriman tadi.
Ini kaitannya untuk order tadi Bapak Ibu. Lalu di sini Bapak Ibu juga dapat namanya juga reporting atau reports dari for stock gitu ya. Report ini apa sih? Ini kayak summary Bapak Ibu, yaitu rangkuman dari kegiatan Bapak Ibu di dalam for stock. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini namanya barang mana aja sih yang saya paling laku jualan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini kategori produknya paling laku nih di sini nih besarannya. Atau Bapak Ibu pengen lihat itu eh, by SKU atau by sales gitu ya, by per produk. Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, ini yang paling laku yang ini nih itemnya. Gitu ya, nomor 1 nih. Kemudian Bapak Ibu bisa cek juga misalkan dari inventory atau stoknya. Nah, ini inventory ini maksudnya gimana? Ini adalah contoh ketika Bapak Ibu pilih slow moving SKU atau barang yang paling jarang keluar. Tujuannya kenapa? Saya tahu barang saya yang paling jarang keluar. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan namanya promosi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan promosi buat produk yang paling lama atau paling nggak laku lah, paling jarang keluar. Nah, ini untuk data-datanya. Saya rasa cukup Bu Meis untuk terkait dengan produk for stock-nya hari ini. Nanti apabila ada tambahan atau mau pertanyaan silakan Bu Meis. Iya, sudah ininya ya Mas. Pemaparannya sudah ya Mas? Sudah Bu. Nanti terlalu banyak Sudah. makin bingung nanti. Jadi Iya, kita mungkin pakai kita yang nanti tampung dari pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya. Ya, karena kayaknya antusiasmenya juga tinggi untuk pertanyaan. Nah, selanjutnya kita coba kita tanya jawab aja bareng-bareng. Sebelumnya saya akan coba bacakan pertanyaan yang dari chat dulu. Yang pertama, ada yang bertanya atas nama Yunita dari Kota Malang, ingin bertanya, ada 2 pertanyaan nih Mas Randy. Yang pertama, apakah for stock ini ada biaya tambahan atau ada promo alias gratis setelah pemakaian kemudian berbayar atau berlangganan? Yang kedua, pertanyaannya, fitur seller di setiap marketplace kan berbeda. Apakah ketika kita upload di for stock otomatis terupdate setiap toko dan yang didaftarkan di for stock? Terima kasih. Seperti itu pertanyaannya Mas Randy. Halo Mas Randy. pertanyaannya bagus banget Bu, sorry maaf saya mau. Nggak apa-apa. Yang pertama ini tanya apakah setelah kan untuk program Kominfo ini selama 6 bulan for stock gratis ya Mas Randy ya. Nah kemudian setelah ini apakah for stock ini ada biaya tambahannya? Nah seperti itu. Ataukah ada biaya berlangganan seperti itu. Yang kedua fitur marketplace itu kan berbeda-beda ya Mas Randy ya. Nah apakah ketika kita upload otomatis semua marketplace itu terupdate juga gitu? Pertanyaannya sepertinya seperti itu. Coba silakan Mas Randy dijawab. Ya. Pertanyaan bagus dari Ibu siapa tadi? Sorry Bu Miss. Ibu Yunita dari Malang. Bu Yunita ya? Ya, Ibu Yunita dari Malang. Oke. Bu Yunita, terima kasih pertanyaannya Bu. Pertama, apakah for stock nextnya setelah dari acara ini akan kena biaya? Tentunya Bu, kita memang secara skala bisnis memang akan terkena biaya Bu. Memang kalau di luar dari setelah acara ini. Tapi jangan takut Bu, kalau memang Ibu memang tertarik untuk menggunakan for stock, tentunya kami punya harga khusus gitu ya. Jadi memang buat rekan-rekan UMKM nanti kita akan bantu gitu untuk harga khususnya seperti apa nanti mungkin ke depannya kita akan lihat dulu dari bagaimana Ibu growth-nya secara penjualan tadi Bu gitu. Jadi nggak semerta-merta kita kasih harga aja seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertamanya. Kalau pertanyaan keduanya, betul Bu. Jadi ketika Ibu melakukan tadi ya Bu ya, upload di dalam for stock gitu ya Bu, lalu melakukan listing produk gitu ya. Karena ada 2 nih kasusnya adalah Ibu upload ini adalah stoknya kah atau produk baru? Kalau Ibu lakukan namanya produk baru, Ibu harus melakukan namanya listing produk tadi Bu, yang saya sudah jelaskan. Jadi produk ini ketika diupload, Ibu mau jual di marketplace mana? Di Tokopedia kah, di Shopee kah, atau di Bukalapak kah? Gitu ya.
Nanti tinggal dipilih produknya Ibu jual di mana, kemudian otomatis dia akan terupload di marketplace tersebut, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau Ibu bilang tadi tentang masalah stoknya gitu ya, produk boneka saya update dong, Pak Randy, misalnya saya update 40 di dalam for stock, otomatis nggak di marketplace yang bertambah, otomatis dia otomatis langsung menambahkan stoknya di setiap marketplace-nya, seperti itu yang sudah Ibu link tadi. Baik. Halo, Mas Randy? Ya. Oh ya, berarti sudah ya? Ya. Halo, halo. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang kedua ya Mas Randy, yang dari chat dulu sebelumnya. Dari Akaza, Mitra Karya Sejahtera. Maaf saya mau tanya, jika ada promo di luar marketplace, kita ada program gratis ongkir serta COD, apakah Forstock support untuk sistem tersebut? Silakan Mas Randy. Oke. Untuk pertama, assign event-nya itu memang Ibu harus melalui sales center, Bu, gitu ya. Untuk yang kegiatan eventnya. Tapi secara for stock kami akan mencatat kegiatannya. Tadi makanya kita punya histori dari harga. Nanti ketika Ibu melakukan promo, pasti harga Ibu akan terjadi penurunan, atau mungkin pendapatan Ibu harganya jadi lebih naik. Nah, itu ketahuan Bu nanti dari situ. Nanti di for stock kami akan merecord dari pemasukan Ibunya. Otomatis tercatat, itu udah pasti Bu. Tapi untuk assign ikut acaranya tetap harus dari sales center-nya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Mas Randy. Nah, Mas Randy, sebelumnya memang saya sudah tahu tadi Mas Randy sudah memaparkan bagaimana mendapatkan, bagaimana menyusun SKU ya. Tapi memang di sini di chat ini ada pertanyaan dari Bapak Bintang Darmanyoto, mungkin ingin diperjelas kembali bagaimana mendapatkan SKU. Apakah SKU, tapi di sini SKU yang dimaksud Ibu Bapak adalah ini ya, kode Stop. untuk Keeping unit, barang, bukan surat keterangan usaha. Sekali lagi kita samakan persepsi, SKU di sini adalah kode untuk barang, bukan surat keterangan usaha. Mungkin Mas Randy bisa memperjelas pemaparan yang mengenai SKU tadi ya, karena ada pertanyaan tentang itu. Bagaimana Mas Randy? Oke, baik, ya. Boleh. Pertama mungkin saya akan jelaskan dulu secara lisannya, nanti saya kasih juga contohnya. Jadi gini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu jual produk katakanlah baju ya. Baju ini ada warna merah, baju ini ada warna merah, warna biru, dan warna kuning, katakan gitu ya. Nah, di warna merah ini Bapak Ibu memiliki tadi, ada ukurannya, ada ukuran L, ada ukuran M, dan ada ukuran S. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan tadi 1, 2, 3, gitu ya, depan SKU-nya 1, 2, 3, strip, itu L, gitu ya. Lalu 1, 2, 3 strip itu, kemudian baru M. 1, 2, 3 strip dan S. Jadi itu kodenya Bapak Ibu. Pembedanya di situ. Nah, kalau warnanya beda gimana Pak Randy? Nah, Bapak Ibu bisa langsung tambahin lagi di depannya lagi. Misalkan tadi Bapak Ibu bisa pakai singkatan gitu ya. Misalnya biru strip misalnya 1, 2, 3 biru gitu ya. Atau enggak biru strip 1, 2, 3 L. Atau enggak biru strip 1, 2, 3 M. Jadi bisa ditambahin Bapak Ibu. Yang penting ada kombinasi angkanya, dan jangan balik lagi ya. Bu Mes, kita ingatkan lagi, jangan menggunakan depannya adalah spasi, itu jangan menggunakan spasi Ya, di SKU-nya, lalu kemudian 0, dan jangan menggunakan simbol-simbol. Strip ya, itu pengganti dari spasi gitu ya. Itu sederhana itu kok Bapak Ibu. Jadi hanya menghindari hal itu aja, dan Bapak Ibu bisa melakukan tadi penamaan dari kode SKU. Dan untuk materi kode SKU di YouTube banyak Bapak Ibu bisa akses, nanti bisa searching aja cara membuat kode SKU. Itu banyak sekali di situ. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di situ lebih dalam lagi, karena videonya singkat-singkat kok Bu, karena memang mudah untuk membuat kode SKU harusnya. Iya, terima kasih Mas Randy. Berikut penjelasan dijelaskan kembali tentang SKU ya. Jadi semakin banyak produknya, semakin banyak SKU-nya. Semakin detail SKU-nya, dan akan semakin juga bagus karena produknya akan tertata dengan rapih. Seperti itu ya Mas Randy ya. Betul. Sepertinya sudah banyak yang raise hand. Saya izinkan kepada Ibu Afifah.
mau bertanya langsung dengan Mas Randy? Halo, Ibu Afifah. Halo. Halo, Ibu Afifah. Selamat siang. Atau selanjutnya dengan Ibu Ulik. Ibu Ulik? Oh, ini Bu Afifah kayaknya sudah di-unmute. Halo Ibu Afifah. Halo. Halo, selamat siang. Iya, suaranya kecil, maaf Bu. Boleh diperbesar? Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu Afifah, dari mana? Saya dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya, sedang apa Bu di sana? Sekarang lagi Zoom aja atau lagi produksi juga? Masih mau ini di sini masih panas. Masih panas. Produknya apa Bu? Saya frozen food. Oh, frozen food. Ada, Iya, ada banyak ya ini jenisnya, SKU-nya pasti banyak nih Mas Randy ya. Ya silakan mau bertanya sama Mas Randy, Bu Afifah, saya kendala persilakan. saya ini gini, saya kan baru awal mau ingin punya toko online ya. Saya kan nggak punya marketplace kayak Shopee, kayak Bukalapak, kayak gitu-gitu saya itu belum ada gitu loh. Bu Afifah bisa diperbesar suaranya, mohon maaf Bu. Gini, saya kan Iya, siap Ibu, bagus. Udah denger ya? Sudah Bu, udah bagus sekali. Saya kan ini usaha ya, tapi saya itu belum punya kayak wadah seperti marketplace, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain itu saya udah belum punya gitu, belum bikin akunnya gitu. Gitu gimana? Oke. Kasusnya Ibu mau pakai for stock atau bagaimana, Bu? Sebenarnya sih saya tertarik gitu ya, tapi saya belum punya akun gitu. Akun marketplace-nya itu saya belum punya gitu. Gimana? Sebaiknya nanti Ibu di sesi di saat ini mungkin dari for stock ya, Bu. Nanti akan ada sesi dari khusus dari marketplace-nya, dari Tokopedia yang akan bantu Ibu untuk cara buat akunnya nanti di situ, Bu. Seperti itu. Gitu. Nggak Terus apa-apa, Bu. habis kalau udah punya nanti bisa langsung join ke sini gitu, for stock ini. Betul, Gitu, Bu. maksudnya. Sebaiknya Ibu sudah punya akun terlebih dahulu di marketplace baru memakai for stock, Bu. Karena sayang sekali kalau Ibu belum punya akun di Ya, Tokopedia. makanya itu. Saya pingin gitu. Ya, siap, Bu. Mungkin dari teman-teman IO bisa di-note ibunya ya, supaya bisa ikut di ini. Oke. Siap, nanti akan ada informasi dari fasilnya masing-masing untuk pelatihan masing-masing marketplace ya Bu ya. Iya. Kebetulan lengkap juga pelatihannya, dari Gojek ada, dari OVO ada, dari Seli, dari Sultan Pay, Sultan Kasir, banyak dan lainnya. Mungkin nanti informasinya akan disebar oleh Pak Fasil masing-masing. Iya, Nah, selanjutnya yang ada lagi Bu yang mau ditanyakan sebelumnya Ibu? Udah itu aja kendalanya. Oh, sudah ya. Apa jawabannya sudah cukup jelas? Udah. Sudah, siap. Ya, selanjutnya saya izinkan bertanya kepada Ibu Ulik. Ibu Ulik, apa sudah ada? Halo? Ibu Ulik? Oke, selanjutnya saya izinkan kepada Imawan Nur Angga. Bapak Imawan Nur Angga. Ya, apa sudah siap bertanya? Ya, siap. Siap, Bapak, silahkan. Bapak di mana nih posisinya? Saya di tempat kerja sih. Oh, tempat kerja. Tetap semangat ya Pak, ikut pelatihan ini luar biasa loh. Tetap kerja dan UMKM juga. Apa Betul. Pak produknya kalau boleh saya tahu? Saya laundry, Mbak. Laundry. Oh, laundry. Iya, siap. Ya, silakan mau bertanya langsung dengan Mas Randy, silakan. Silakan Pak Imawan. Ya. Siang Pak Randy, saya mau tanya untuk tentang for stock. Ini saya amatin, saya pahami itu kelihatannya tentang stok semua ya. Nah, ini saya mau memposisikan diri saya untuk menekan bisnis saya kan laundry. Kalau untuk aplikasi for stock di kategori bisnis laundry itu membantunya dalam gimana ya? Maksudnya untuk membantu
aplikasinya itu membantu stok-stok mungkin ya. Tapi kalau untuk di laundry apa bisa atau salah alamat? Gimana? Mungkin kalau bukan salah alamat kali Pak ya, enggak apa-apa juga Iya. sih Pak. Sebenarnya kalau untuk di laundry memang belum sih Pak. Kita belum fit untuk laundry itu yang pertama sih Pak. Karena kan ini ada agak berbeda untuk lininya. Tapi nanti Bapak bisa ikut namanya ada sesi khusus untuk point of sales ya Bu ya. Ada Mocha, kemudian ada tahun juga ya Bu ya. Kasir, ada Mocha, ada Sultan Kasir, Iya, ada Sultan Kasir. Pay, Ya. ada QRIS juga. Ada QRIS Pak tuh. Ya, Bisa, ada Pak, QRIS. Ya, tepat itu. Iya. Ya. Baik. Itu aja, Ada terima lagi Pak kasih. yang sudah. Sampai- Ada lagi Pak yang ditanyakan? Sudah Mbak, terima kasih. Sudah. Apa sudah cukup jelas? Cukup. Cukup, iya, terima kasih. Sekali lagi ya untuk yang bertanya langsung 3 orang, tadi sudah 2 orang, satu lagi di atas nama Ibu Srini. Apa sudah siap bertanya Ibu? Halo Ibu Srini? Oh belum siap kayaknya. Ada lagi dari Street Coffee Malang. Halo? Dari Ya, Street halo. Coffee Malang, silakan. Tadi saya baru baca chatnya, katanya kayaknya ada pertanyaan, tapi kayaknya langsung ditanyakan langsung ya. Iya. Ini di mana? Di Malang ya Pak ya? Iya di Malang. Tadi Iya. menyambung pertanyaan Kak Yunita tadi. Boleh silakan. Untuk per bulannya nanti setelah 6 bulan itu ada biaya per bulan atau tidak untuk for stock ya? Kalau untuk biaya Pak, memang kita ada yang per bulanan, ada yang per tahun Pak. Tapi nanti balik lagi, karena memang ini kita sistemnya omnichannel, kita kaitannya dengan banyaknya order Bapak dalam sebulan itu berapa. Nanti kita buatkan package atau paket yang nanti Bapak bisa bayar setelah itu. Oh gitu. Berarti selama 6 bulan ini kita free dulu Mas ya? Free Pak. Ini kesempatan yang bagus Pak buat dipakai nanti. Iya, Siapa tahu dari Bapak bisa kelola dengan baik. Kebetulan di kedai kami kan lagi ada program produk baru ya untuk yang drip coffee, dan ini udah masuk ke marketplace. Ya. Masuk ke marketplace. Memang kita sudah pakai Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Wow, ya. Nah, keren. Untuk kebetulan ini kita kan lagi boomingnya itu kan TikTok ya, TikTok Shop. Iya, betul Pak. Betul. Apakah kita juga bisa masuk juga untuk stok di TikTok Shop? Ya, pertanyaan bagus Pak. Tapi ini untuk advance sepertinya sih Bu Mei ya. Oh iya ya. TikTok Gak Shop apa-apa, gitu ya. mungkin ini variatif ya. Sekarang saya kasih tahu aja. Intermezzo aja tahu Mas. yang lain juga membutuhkan informasi ini ya Mas Randy ya. Iya. Untuk saat ini Pak, kita di TikTok baru udah masuk Pak. Kebetulan kita udah supporting gitu ya. Kalau untuk TikTok nanti ordernya bisa masuk dari Vostok juga kalau untuk TikTok. Oh gitu. Memang kalau untuk kasusnya di acara ini Pak ya, di acara Kominfo ini memang Bapak akan ditekankan diminta untuk lebih fokus ke Tokopedia, kemudian Shopee dan Bukalapak. Tapi kalau Bapak mau integrasi juga di TikTok, itu possible banget Pak untuk pakai Vostok, bisa. Kita udah bisa support. Ya? Aman. Oh, siap. Oke Mas. Ya yang saya tanyakan itu soalnya lagi banter-banternya kan di TikTok Mas. Iya Pak, betul. Kalian apa ya? Sekalian mumpung ada gratis gitu, sekalian coba mantap Pak. Nah itu makanya ini terima kasih sekali nih untuk Infocom ini kita disupport terus untuk aplikasi-aplikasi seperti ini. Ya, sama-sama Bapak. Mudah-mudahan membantu semua UMKM di Indonesia ya supaya lebih mudah dan lebih semangat jualannya. Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Randy. Saya mau coba bantu membantu yang bertanya di chat lagi ya Mas Randy ya. Yang pertama dari Ibu Aviani Jatim. Mas Randy mohon solusi katanya. Yang pertama, produk yang sudah masuk list di 3 marketplace berbeda namun SKU-nya belum terstandar, apakah ada solusinya? Dan apakah di dashboard for stock itu ada fitur analisa toko? Kayaknya tadi sudah dijelaskan memang ada ya, analisa toko, kunjungan, dan tren produk serupa. Tadi saya kalau nggak salah dengar tadi sudah dijelaskan sama Mas Randy juga. Yang terakhir, untuk nge-push aktivitas iklan produk apa juga bias diakomodasi di Prostok.
Ini satu orang pertanyaannya banyak nih. Kayaknya udah punya juga nih Bu, udah advance juga kelihatan dari Iya pertanyaan. kayaknya. Dan yang terakhir adalah pertanyaannya, apakah bisa penarikan dana dari marketplace? Katanya gitu. Terima kasih katanya gitu. Ini dari Ibu Aviani di Malang, di Jatim. Aviani ya, Bu Aviani ya. Ibu Aviani, iya betul. Oke, Bu Aviani, berarti udah lama Pertanyaannya banyak jualan. nih. Udah lama Nanti jualan minta nih. kalau ada yang kelewat nanti saya ulang lagi. Oke, saya catat kok Bu. Ini pertanyaan pertama adalah kalau SKU-nya, kalau produk itu sudah ada di marketplace dan SKU-nya belum ada, katakan seperti itu ya Bu ya. Ini berbeda, tidak standar ya? Katanya tidak gitu. Standar ya. Nggak apa-apa Bu, Ibu bisa melakukan editing. Pertama, logikanya seperti ini Bu. Ibu bisa pergi ke salah centernya masing-masing, ke Tokopedia, ke Shopee, lalu bisa melakukan namanya editing produk. Nah ini salah satu contohnya Bu ya. Seperti ini, saya buka tadi, seperti ini, ada kayak dimasukin. Nah ini adalah, misalnya di Shopee Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa ke beranda tadi, nanti Bapak Ibu ke produk saya gitu ya. Di sini ada tulisannya produk saya, lalu tambah produk baru gitu ya. Atau informasi produk gitu ya. Nanti di sini juga ada produk saya, bisa editing. Nah, Bapak Ibu nanti masuk ke kolom seperti ini, namanya kode variasi. Kayaknya share screen-nya belum muncul, Mas. Belum muncul ya? Belum aja. Sorry. Maaf. Ya. Oke, lanjut nih. Saya ulangi kembali ya. Ini yang untuk yang di Shopee. Seperti ini kelihatan di sini ada beranda ya, ini di seller center ya Bu ya kasusnya ya. Bapak Ibu sudah masuk ke seller centernya gitu ya, mau di Tokopedia ataupun di Shopee, Bapak Ibu tinggal pergi namanya ke beranda, lalu pergi namanya ke produk saya. Nanti di sebelah sini Bapak Ibu bisa pilih namanya produk baru, tambah produk baru atau editing produk, itu sama Bapak Ibu, nanti di situ ada kategorinya. Atau Bapak Ibu bisa nanti informasi produk. Lalu misalkan ini kode variasinya, ini tinggal diganti Bapak Ibu gitu ya. Nggak masalah dia bisa diganti kok di dalam seller centernya. Ini kasusnya untuk yang di Shopee. Di Tokopedia seperti apa? Tokopedia juga sama, Bapak Ibu, bisa diganti juga kok. Seperti ini. Gitu. Tinggal dipilih aja, nanti masuknya ke sini gitu ya, namanya tabel varian gitu ya. Nanti pada saat itu Bapak Ibu seperti mengupload stok nih, seperti ini juga. Dan tulis untuk ininya, kode SKU-nya Bapak Ibu. Nah, jadi jawabannya gimana caranya? Tadi Bapak Ibu bisa langsung pergi ke masing-masing seller center-nya gitu ya, di Shopee kah, di Tokopedia kah, atau di Bukalapak, nanti tinggal atur aja per produknya Bapak Ibu. Gitu ya, untuk kode SKU-nya tinggal dirubah. Seperti itu, disamain nanti Bapak Ibu. Dan itu lebih bagus Bu. Maksudnya kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki produk dan sudah dijual, tinggal diganti, nanti integrasi ke Forstock, otomatis dia sudah rapi. Kalau SKU-nya, makanya sebaiknya jangan lakukan integrasi dulu sebelum kode SKU-nya rapi. Jadi mindset kita memang harus rapikan dulu kode SKU-nya. Ketika kode SKU-nya sudah rapi, Ibu tinggal langsung melakukan integrasi, otomatis dia jadi satu stoknya. Jadi lebih gampang seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, summary. Bagaimana summary? Tadi sudah saya singgung, tapi saya kasih tunjuk sedikit lagi ya Bu ya, mungkin biar lebih clear ya. Iya. Di Forstock gimana sih summary-nya? Nah, ini adalah summary kita di Forstock seperti ini. Ini adalah summary, namanya report. Sorry. Nah, ini ada reportnya nih, gitu ya, Bapak Ibu, terkait dengan summary-nya seperti ini. Kalau misal kebutuhannya pengen lihat top kategori atau barang yang paling laku, Bapak Ibu bisa lihat di sini, gitu ya, tinggal dipilih namanya sales report, gitu ya. Lalu pilih namanya top SKU, gitu ya. Ini untuk barang yang paling sering laku. Dan semuanya bisa di-download, Bu, Pak, gitu ya. Bisa di-download untuk ininya. Kemudian Bapak Ibu pengen lihat tadi, saya pengen lihat dong per channel bisa nggak? Atau tadi saya pengen lihat khusus di Bukalapak itu bisa nggak? Bisa. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja. Gitu ya. Pilih gitu Bukalapak gitu. Atau all channel. Nah, kalau Bapak Ibu pengen lihat barang mana sih saya yang paling lama nggak keluar gitu, paling jarang laku lah. Kita bilang ini namanya adalah slow moving SKU. Dia ada 3 paling bawah, Bapak Ibu. Tinggal ke sini. Ini adalah barang-barang yang Bapak Ibu nggak laku gitu lah ya, paling jarang keluar. Seperti itu, Miss, untuk penampakan dari reporting kita.
Siap. Oh iya, ada pertanyaan terakhir loh Mas Randy tadi dari Bu Alfiani itu. Iya, iklan ya? Bu, ini iklan dan yang terakhir bagaimana melakukan apakah di Forstock juga bisa melakukan penarikan dana seperti di marketplace? Iya, seperti itu. Untuk saat ini memang iklan itu memang tidak bisa di Forstock ya Bu ya. Itu yang pertama karena memang itu kan ada jadi setiap marketplace itu membatasi Bu, untuk aksesnya. Salah satu bentuknya adalah pembelian iklan di dalam Forstock. Jadi jawabannya saat ini marketplace belum memberikan kita akses untuk bisa melakukan pembelian iklan. Itu. Jadi Bapak Ibu kalau pengen melakukan iklan sebaiknya langsung ke sales center-nya masing-masing. Melakukan iklan di Tokopedia, Bapak Ibu ke Tokopedia lalu beli iklannya. Kalau Bapak Ibu pengen beli iklannya di Shopee, Bapak Ibu bisa ke Shopee gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tadi ada bagaimana bisa melakukan penarikan. Penarikan uang ya, dana ya? Ya, seperti di marketplace mungkin kan bisa narik uang kayak gitu. Apakah sama di Forstock pun bisa gitu? Untuk cash out kita belum bisa Bapak Ibu. Jadi memang kita memang hanya melakukan namanya report dari total penjualannya gitu ya. Tapi nanti untuk bank statement atau penarikan dana tetap dari pihak dari marketplace yang akan kirim. Karena memang beda-beda Bu nih, Bu Meis untuk pengiriman dana. Kayak setahu saya ada yang seminggu sekali mereka kirimkan, ada yang memang 3 hari sekali gitu ya. Jadi berbeda-beda itu masing-masing dari kebijakan mereka ke bank ya. Ya, rutinitasnya berbeda-beda ya untuk setiap ini marketplace. Ya. Boleh tambahan sedikit Mbak? Tadi saya Afiani tadi. Oh iya Ibu Afiani ya, ada yang bisa lanjut sedikit aja untuk saldo dari masing-masing marketplace itu apakah bisa kita record juga dari Forstock begitu? Bisa kita pantau gitu mungkin? Bisa Bu, bisa Bu. Tadi Ibu bisa tinggal pilih aja per channelnya. Oh gitu ya. Ya, tapi mungkin akan ada selisih ya Bu ya. Mungkin karena selisihnya antara nggak sama ya statement banknya antara bank statement yang dari Forstock dan dari marketplace bayar ke kita. Mungkin itu Bu akan ada pemotongan seperti mungkin Ibu pernah ikut biaya iklan gitu ya Bu, atau dipotong dari biaya promosi yang dibuat dari mereka gitu ya Bu ya. Mungkin ada perbedaannya di situ. Gitu. Tapi kita memang tidak merecord itu, kita hanya merecord dari total penjualan Ibu aja seperti itu. Oke, Mas Randy, terima kasih banyak. Sama Ibu Afiani, terima kasih banyak pertanyaannya. Selamat mencoba ya Bu. Iya, selamat mencoba. Karena tadi pertanyaannya sudah banyak ya, kita coba untuk tanya jawab langsung lagi ya Mas Randy ya. Ya, siap. Ya, silakan Ibu Fitri dari fasilitator Jatim bisa bertanya. Selamat siang Ibu Fitri, apa kabar? Baik, halo Bu. Salam kenal Mas Randy. Halo Bu, iya, silakan Ibu kalau ini salah satu fasil kita nih. Iya, Mas Randy, aku mau tanya ini mungkin pertanyaan yang umum ya, yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman UMKM gitu. Yang pertama, adakah minimum jumlah marketplace yang bisa diintegrasikan gitu? Misalnya ada Shopee, Bukalapak, kemudian Tokopedia gitu ya. Kalau misalnya saya cuma punya satu aja, kira-kira bisa pakai Forstock nggak? Ini pertanyaan pertama ya. Gitu. Kalau tadi sudah ada mukadimah bahwa kita harus jadi seller dulu di marketplace dan harus jadi user dulu gitu ya di marketplace baru bisa pakai Forstock. Itu mungkin yang perlu di notes oleh teman-teman UMKM. Jadi kalau belum punya marketplace berarti belum bisa pakai Forstock kan gitu. Nah, sekarang ada berapa minimum marketplace yang bisa untuk diintegrasikan ke Forstock. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah Forstock ini berbayar nanti? Nah, ini pasti pertanyaan yang umum nih. Kalau misalnya saya pakai Forstock, ini kira-kira langganan nggak Mbak Fitri? Kalau langganannya gimana? Sistem langganannya? Karena kemarin, di tahun kemarin kita juga sempat jadi salesnya Jubelio juga loh Mas, gitu. Wah, kompetitor ya Bu ya? Iya, jadi kita tahun kemarin di Active Selling kita juga sempat jadi salesnya Jubelio, kita promosi Jubelio, dan sekarang kita jadi salesnya sales marketingnya ini ya Forstock gitu. Kalau kemarin kan berbayar dengan sistem ABCD gitu ya. Nah sekarang mekanisme pembayarannya seperti apa? Pakai poin atau pakai minimum penjualan atau apa begitu? Syukur-syukur kalau ini gratis. Nah ini mungkin diharapkan oleh banyak UMKM ya gitu. Kemudian pertanyaan ketiga,
Kalau tadi saya sempat dengar ada beberapa field yang sensitif gitu ya, tidak boleh pakai asterik, tidak boleh pakai bla 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 gitu. Begini Mas Randy, ini mungkin apa ya, permasalahan dari teman-teman UMKM ya. Banyak UMKM yang masih newbie, yang masih belajar karena kita touch-nya di situ, itu mereka masih susah gitu ya untuk bisa memahami, oh ini case sensitif, ini tidak gitu. Dari awal saya sudah sounding kepada Kementerian Kominfo dan Greenlight juga bahwa kalau bisa gitu ya, form-form yang dibuat, kemudian aplikasi yang dikembangkan itu yang user friendly gitu, yang sangat mudah digunakan gitu. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia gitu, supaya teman-teman UMKM ini enggak ngepir itu apa ya, bahasa Indonesia itu enggak Takut ya Bu ya? males, iya gitu Mas. Ada salah ngisi ya Bu Udah ya. lihat dashboardnya pakai bahasa Inggris itu, apalagi kalau Langsung saya mundur. ya, iya Mbak, yang Iya. bahasa Inggrisnya masih di bawah rata-rata, Iya. aduh ini apa ya maksudnya gitu, itu udah pusing duluan, belum lagi kita produksi dan sebagainya. Jadi user friendly itu maksudnya field-nya itu juga tidak terlalu case sensitif, maksudnya nggak sensitif banget gitu, kemudian tidak memakai bahasa Inggris dan istilah-istilah teknis gitu, karena di marketplace aja kita sudah pusing Mas Randy, apalagi kalau kita mau naik kelas dengan pakai for stock ya, itu tambah mumet pindo kalau bahasa Jawanya, bahasa Jawa Timurnya Mas gitu. Jadi kita udah mumet ngurusin produksi sendiri, belum lagi kadang di marketplace chat-chat itu sampai numpuk gitu. Nah, kita berharap dengan adanya for stock ini bisa jadi sebuah manajemen marketplace yang malah memudahkan gitu ya, bukan malah bikin kita mumet gitu. Jadi kalau bisa mohon bisa di-develop yang se-friendly mungkin, field-nya nggak terlalu banyak, kemudian penggunaannya juga bisa lebih lebih mudah lah gitu. Jadi kita punya banyak marketplace itu sudah tantangan, dengan pakai for stock kita jadi dipermudah. Itu saja sih saran dan input dari saya Mas Randy dan Mbak Miss. Iya, terima kasih Bu Fitri saran dan masukannya, dan mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Mas Randy. Ya, mungkin. Oke, saya langsung jawab ya Bu ya. Ya, Bu boleh, Fitri, silakan. terima kasih pertanyaannya, mewakilkan banyak UMKM seperti pertanyaannya. Betul. Oke Bu, pertama, apakah ada minimum jumlah integrasi dalam for stock? Itu sebetulnya tidak ada Bu, sebetulnya. Tapi kenapa saya kasih warning di awal itu adalah, sebetulnya Ibu bisa pakai ini tanpa integrasi ke dalam marketplace. Tapi jadinya tidak sesuai Bu dengan penggunaannya. Jadi Ibu harus catat itu secara manual, kemudian Ibu harus masukin satu-satu order gitu ya. Nah ini yang akan jadi sebenarnya nggak dapat idenya Bu, untuk jadi lebih memudahkan Ibu dalam pemakaian mengatur stok di dalam marketplace. Jadinya jadi kayak sama aja Bu, gitu loh, seperti itu. Seperti manual juga. Itulah makanya saya bilang tadi sebaiknya sudah punya akun. Tapi walaupun Ibu punya satu akun aja di marketplace, bisa nggak dipakai for stock? Bisa. Kita very possible buat Ibu untuk pakai ke dalam for stock sendiri, seperti itu Bu. Jadi jawabannya bisa. Kemudian yang kedua, apakah for stock itu berbayar setelah pemakaian? Tentu Bu, saya tahu sedikit banyak tentang record dari kemarin ya, yang sudah pernah pakai dari rekan-rekan UMKM. Memang betul Bu, kita memang setelah event ini memang akan kena biaya tentunya charge-nya. Tapi nggak usah worry gitu ya. Nanti Ibu Fitri punya bergening khusus gitu ya terkait dengan hasil. Kita punya harga khusus buat teman-teman UMKM, nanti kita infokan gitu ya Bu ya. Dan kita akan lihat case by case-nya. Tadi Bu, nggak usah worry gitu ya. Karena kita menentukan harga itu dari banyaknya order gitu ya. Kalau memang dikira-kira ordernya memang masih di bawah Bu, kita akan banyak saran gitu ya Bu, buat rekan-rekan UMKM. Sebaiknya begini, sebaiknya seperti ini. Kalau ordernya sudah masuk Bu, sudah bagus, kita akan kasih harga, oh bisa nih pakai harga ini. Tentunya pasti kita pakai harga khusus Bu, seperti itu. Jadi nggak semerta-merta kita pakai harganya biasa kita kasih ke brand besar, nggak Bu, pasti berbeda. Gitu. Itu yang pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga gitu ya,
Untuk field-nya gimana? Kalau misalnya ada simbol tadi ya Bu ya, ada spasi, lalu kemudian ada angka yang harus dihindari. Sebetulnya begini Bu, karena kita berkaitan bekerja dengan namanya sistem Bu, gitu ya, dengan standarisasi yang di Excel gitu ya, katakanlah kita bilang Excel. Kalau kita pakai simbol-simbol dan angka di depan seperti tadi yang kita bilang tidak boleh, memang itu sudah aturan dari sananya Bu. Jadi memang itu nggak dirubah dari kitanya gitu ya Bu ya. Tapi memang secara standarisasi bahasa komputer Bu, yang kita tidak bisa hindarkan. Tapi nggak usah worry Bu, semua peringatan ini kita akan coba cari simpelnya supaya Ibu teredukasi dan dapat info terus-terusan. Mungkin kita akan kirim standar di mana Ibu tuh satu slide itu, oh yang tidak boleh itu cuma ini aja kok gitu ya. Nanti kita kasih ke fasil-fasilnya, nanti rekan-rekan fasil boleh info lagi ke rekan-rekan UMKM-nya. Seperti itu Bu. Karena memang nantinya kalau memang ada beberapa simbol yang masuk Bu, jangankan Ibu ketik lagi seterusannya, dia akan berantakan Bu angkanya. Jadi bukan di kitanya. Contoh Ibu misalnya lakukan namanya bintang di depan angka. Dia akan membentuk, atau misalnya Ibu lakukan namanya sama dengan di depan. Dia akan membentuk namanya rumus Bu, gitu. Jadi berantakan. Itu belum pakai sistem Bu. Ngetik aja, nulis aja itu pasti berantakan. Nah itulah standarisasi yang memang sudah ada Bu dari sistemnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bu, nggak usah takut gitu ya. Kita akan memberikan informasi yang sedetail mungkin supaya Ibu bisa ingat dan mudah dipahami Bu. Itu yang pertama. Kemudian tadi Bu, ada singgungan soal masalah chat yang memang agak banyak juga. Nah, aku juga kasih tahu Bu, kita juga ada nanti ada di mana kami akan memberikan Ibu akses gitu ya. Namanya chat box, di mana Ibu bisa install itu nanti di laptop Ibu. Khusus chat dari seluruh marketplace jadi satu. Seperti itu. Jadi nggak terpisah lagi chatnya jadi satu, nanti di dalam itu kayak aplikasi Ibu buka WhatsApp gitu ya Bu ya, di handphone, sama aplikasinya nanti berbentuk di laptop, nanti Ibu tinggal balesin dari situ. Ini cara kami juga mengatasi Bapak Ibu kalau misalnya lebih dari punya satu UMKM atau satu store atau satu toko di satu marketplace. Gitu. Nanti jadiin satu, semua Bapak Ibu bisa balas dari situ. Semua akan masuk. Jadi satu orang akan dapat satu akses untuk marketplace-nya sendiri Bu, gitu. Nggak disamain ya, beda-beda Bu, gitu. Nanti kan kita invert berdasarkan email, nanti kita buat berdasarkan email juga. Seperti itu. Iya. Cukup Ibu ya. Fitri, apa sudah jelas Bu penjelasannya? Ya. Terima kasih Bu Fitri. Makasih banyak, pertanyaannya bagus banget dan banyak mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada di chat sebenarnya. Pengalaman ya Bu ya, Bu Mes ya. Bu Fitri pengalaman guys. Iya, Mas Randy ada pertanyaan. Sebenarnya ada pertanyaan di sini saya bantu jawab juga ya karena saya juga kayaknya bisa jawab ini. Forstock langsung nyambung ke marketplace kah atau bagaimana? Nah, Forstock itu sebelum kita punya Forstock memang harus punya marketplace-nya dulu ya Ibu Bapak baru bisa masuk ke Forstock. Sebelumnya seperti itu. Dari Bapak Nur Amin. Ya, yang selanjutnya pertanyaannya adalah Bapak Ibu atau Bapak Yurin dari Malang untuk produk made by order, apakah bisa memakai Forstock, Mas Randy? Pertanyaan yang bagus. Itu akan selalu keluar Bu ya di setiap ya, selalu sepertinya keluar. Karena banyak pengrajin di sini, banyak pengrajin yang baru bikin orderan setelah di PO dulu gitu kayaknya. Betul. Kan kita di sini kan sektor pengolahan ya dan sektor barang mentah menjadi setengah, jadi otomatis banyak pertanyaan seperti itu di setiap daerah. Silakan Mas Randy dijawab. Oke. Mungkin kalau soal made by order itu di Forstock support ya, kita sangat support Bu ya untuk yang made by order. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman UMKM itu adalah bukan di kaminya, tapi teman-teman UMKM harus tahu pasti nanti kalau dapat training ya, ini titipan saya buat teman-teman UMKM untuk tanya gitu ya. Karena di setiap marketplace itu punya namanya SLA gitu ya. SLA ini adalah pembatasan waktu dari satu order. Misalkan katakanlah di satu order ini ada maksimal Ibu harus melakukan pengiriman 1 hari atau 24 jam. Selebih dari itu akan jadi batal. Ini kita sebut nanti SLA. Nah, itu yang wajib Bapak Ibu tanyakan. Karena setiap marketplace itu punya SLA yang berbeda-beda. Nah, di Forstock bagaimana? Kalau di Forstock nanti ketika Ibu melakukan pengiriman, kami akan otomatis merecord, Bu, Pak, gitu ya. Kita akan sesuai dengan marketplace-nya masing-masing. Jadi kalau marketplace ini kasih waktunya misalkan sejam gitu ya, katakanlah ya, seandainya sejam ya kita bilang ya.
itu kita akan otomatis sampai sejam maksimalnya untuk melakukan pengiriman. Kalau misalnya sebelum melakukan pengiriman kurang dari lebih dari sejam, dia akan otomatis gagal. Jadi pertanyaan itu betul, tapi sebaiknya ditanyakan langsung ke marketplace-nya nanti ketika mendapat training dari marketplace masing-masing. Jadi perlu dicatat Bapak Ibu, sebutannya adalah SLA, gitu ya. SLA itu nanti boleh ditanyakan masing-masing gimana buat rekan-rekan yang made by order. Seperti itu. Oke, siap. Jadi untuk Forstok sendiri sangat support ya untuk produk-produk made by order atau PO lah istilahnya gitu ya. Betul, betul. Iya, betul. Selanjutnya saya izinkan untuk bertanya langsung kepada Ibu Afifah. Tadi mungkin belum sempat bertanya, apa sudah ya? Ibu Afifah atau Ibu Ulik? Ibu Ulik kayak dari awal nih. Gimana Bu Ulik? Halo Ibu Ulik. Tadi ada terus hilang lagi. Selanjutnya Ibu Nurul Lailatul Iza. Ibu Nurul Lailatul Iza pas sudah siap untuk bertanya? Ibu Nurul Lailatul Iza atau Bapak atau Ibu Sendra Hara? Halo. Iya, Bapak ya, Bapak Sendra Hara. Halo, selamat siang, Bapak. Iya, selamat siang. Iya, boleh suaranya agak diperbesar sedikit saja. Halo? Iya, oke, sudah cukup. Lagi di mana nih, Pak? Dari mana? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Produknya apa nih, Pak, UMKM-nya? Kalau saya boleh tahu. Sendra Hara Wedding and Event. Oh iya, WO ya, Pak ya? Termasuk, iya. Termasuk WO, iya, oke, baik. Iya. Oke, silakan, mungkin ada yang ditanyakan kepada Mas Randy. Iya, tadi kan Mas Randy sudah menjelaskan mengenai pertanyaan dari peserta lain. Iya. Bisa nggak Forstok digunakan untuk barang-barang yang made by order, gitu kan? Oh iya, tadi sudah dijelaskan ya. Lalu saya ada pikiran begini, kalau made by order yang di stok apanya? Karena kan Forstok kan ini identik dengan stok-stok atau barang-barang yang bisa distokkan kan ya Mbak ya? Oh iya, betul. Lalu apanya yang diinikan, yang distokkan kayak gitu? Kalau barang belum jadi kayak begitu kan? Itu kan istilahnya kan made by order kan belum selesai. Lalu apanya Mbak kayak gitu? Itu pertanyaan saya yang pertama. Iya, baik. Kayak gitu. Terus yang kedua, nanti Forstok itu akan berbayar gitu kan? Berbayar berdasarkan penjualan. Banyaknya penjualan atau harga per item nanti yang menentukan ini berbayarnya nanti, Mbak. Iya, baik, Pak. Ada lagi, Pak? Pak Sendra? Sementara itu dulu. Iya. Karena saya ingin mengetahui jawaban dari Mas Randy-nya itu ya, Mbak ya. Nanti baik, barangkali dengan dijelaskan saya bisa ada tahu. Ada pertanyaan lanjutannya. Ya, ada pertanyaan lanjutannya. Siap, Mas Randy. Sudah siap, Mas Randy? Sudah Bu. Bagaimana kalau PO? PO itu yang disimpan apa nih, Mas? Karena kan barangnya juga belum jadi katanya gitu. Apa nih? Kalau di Tokopedia atau di Shopee mungkin kita suka lihat ya. Barang tas misalnya, tapi di situ ada tulisan PO sekian. Nah, kalau Forstok itu kan untuk menyimpan stok barang ya di situ. Nah, bagaimana apa yang disimpan di Forstok untuk barang-barang PO? Bagaimana, Mas Randy? Oke, mungkin Bapak agak sedikit miss ya Pak ya, satu hal ya, bahwa kami sebetulnya ada dua hal yang kami lakukan adalah stok dan order. Jadi memang kami mengolah juga ordernya Pak. Kasusnya dalam made by order ini adalah mereka akan namanya terjadi pemesanan Pak. Sebelum melakukannya itu Bapak harus tahu dulu bahwa akan ada pemesanan. Pemesanan ini yang kami akomodir Pak, secara itu. Jadi kalau teman-teman made by order ini punya 3 marketplace, mereka harus controlling orderan masing-masing 3 marketplace ini. Yang ditakutkan atau disayangkan tadi Pak, banyak sekali rekan-rekan UMKM ini terjerumus namanya SLA tadi. Dia tidak terkontrol gitu ya, orderannya lewat, dibiarkan saja. Nah ini akan banyak dampaknya Pak. Dampak pertama yang pasti merugikan dari tokonya. Itu yang akan menjadi semakin sulit untuk dicari tokonya, visibilitasnya akan semakin turun.
Tentunya dalam hal ini Forstock kami membantu rekan-rekan untuk melakukan kontrol ordernya sendiri, Pak. Seperti itu. Nanti ketika ordernya datang, kemudian barangnya ready, Bapak bisa langsung tambahkan stoknya, lalu bisa lakukan namanya pengiriman tadi. Seperti itu, Pak. Kemudian apalagi yang diakomodir setelah itu adalah tadi, Pak, chatnya. Chatnya kami punya salah satu aplikasi khusus seperti WhatsApp. Nanti bisa diinstal gitu di laptop Bapak untuk melakukan pembalasan dari si customer-nya sendiri. Seperti itu. Jadi ada dua hal, kita mengakomodir terkait dengan ordernya, dan juga mengakomodir terkait juga stoknya, Pak. Kalau stoknya nggak ada made by order, kami mengakomodir soal masalah orderannya. Seperti itu, Bapak. Oke. Jadi kalau Terus, pertanyaannya masuk lewat Bukalapak gitu ya, Mas, by order, itu akan muncul ya di Forstock ya? muncul, Bu. Tetap akan muncul. Oke. Tetap Iya, akan muncul. siap kalau gitu. Tadi Kemudian, pertanyaan keduanya ya? berdasarkan apa kita ambil, bukan berdasarkan harga per itemnya, Pak. Kita berdasarkan volume. Volume itu berarti adalah penjualannya, Pak, yang dipakai. Gitu ya. Kita kena penjualannya seperti apa, kita akan kenakan biaya sekali Bapak berjualan, kita kenakan cas biaya, Pak. Bukan berdasarkan harga dari barang Bapak jual. Bapak boleh jual nanti barangnya mungkin hanya mungkin Bapak berjual dari 1 juta per item, atau mungkin Bapak jual dari saya cuman jual 20.000 atau 10.000. Nah, itu kita bukan ngambil dari angka yang Bapak jual tadi, tapi kita ngambil dari volume penjualannya, Pak. Volume itu berarti transaksinya, Pak, bukan produk itemnya. Berapa transaksi yang Bapak lakukan, itu yang kami kena cas. Seperti itu. Ini cukup jelas ya, Bu ya? Sudah cukup jelas. Bagaimana Pak Sendra? Apa Iya. sudah cukup jelas pertanyaannya? Iya, saya bertanya sedikit lagi. Oke, itu boleh. tadi kan, Berarti ada lanjutan karena yang tadi sudah memuaskan ya. Iya, Silakan Pak. berarti itu bukan, jadi kayak misalkan gaun putih rendah gitu ya, gaun putih rendah udah saya letakkan di Shopee gitu. Berarti ya ini ya baju tersebut yang akan diorder kembali. Jadi bukan berdasarkan customize kayak gitu ya, Mas Randy ya? Maksudnya ya? Gimana, Pak? Gitu. Sorry, Pak. Tadi ada nggak bisa saya kurang. Coba ulang, Pak. Jadi kayak misalkan gini, ada gaun putih rendah gitu, gaun putih rendah kayak gitu. Maka PO-nya itu ya gaun putih rendah yang sudah ada di Shopee, bukan customize kayak gitu ya, Mas Randy ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Karena kan memang yang di order itu kan di marketplace kan itu customer itu kan melakukan visit ke toko Bapak atau mengunjungi toko Bapak karena ada barang yang Bapak posting. Barang itu yang dipesan oleh customer Bapak, seperti itu. Oh iya. Jelasnya seperti itu, Pak ya? Iya, paham. Iya, betul. Paham. Jadi yang ada gitu, yang ada. Jadi kayak misalkan orangnya itu langsung masuk ke toko saya, baru saya bisa melanjutkan dengan penawaran lain yang berupa customize kayak gitu, barang-barang yang customize kayak gitu. Itu ya, Mas Randy ya? Betul, Pak, betul, Pak. Tapi yang diakomodir tadi, Pak, tetap ya, yang diakomodir adalah barang yang Bapak posting. Memang metode berjualan di marketplace adalah walaupun Bapak made by order, Bapak harus meletakkan namanya foto, informasi barang, seperti apa yang Bapak jual. Nanti kemudian kalau dia tertarik, dia akan beli produk Bapak yang Bapak sudah taruh di dalam marketplace. Seperti itu, Pak, contohnya, Pak. Oh iya, paham saya sekarang. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Gimana Pak Sendra, sudah cukup untuk jawabannya? Ya, cukup Mbak. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, selanjutnya saya coba bacakan beberapa pertanyaan dari chat ya, Mas Randy ya, untuk memvariasikan pertanyaan kita ya. Saya mau tanya, di sini ada pertanyaan. Mana tadi saya tertarik sama pertanyaan ini. Nah, izinkan bertanya, apakah Forstock ini terhubung dengan Instagram dan Facebook? Sepertinya akan selalu ada pertanyaan seperti ini ya, Mas Randy ya. Boleh mungkin dijawab oleh Mas Randy ini pertanyaan. Pertanyaan menarik ya, Bu ya, tentang hal ini. Ini memang harus diketahui juga oleh teman-teman UMKM. Pertanyaannya gini, rekan-rekan memang kalau memang sudah berjualan tapi melalui sosial media, entah dari Instagram atau dari Facebook, gimana pakai Forstock bisa nggak? Tentu bisa, gitu ya. Bapak Ibu bisa diarahkan, nanti saya coba share screen dulu ya.
Boleh yang lain untuk dimatikan suaranya supaya suara penjelasannya lebih jelas? Suara saya sudah, layar saya kelihatan, Bu? Sorry. Sudah ada Mas siap. Randy, sudah aman. Oke. Mungkin bisa dibantu di clean kan Ya, suaranya? oke, siap. Oke, siap. Nah, untuk ada orderan terkait di marketplace atau misalkan katakan di sosial media kita bilang ya, dari WA maupun dari Facebook maupun dari Instagram, gimana caranya di Fallstock? Nah, Bapak Ibu bisa pergi namanya ke sales order seperti ini lagi, gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Ada namanya sales order atau order plus seperti ini. Klik aja, gitu ya. Lalu create sales order di sini. Di bawahnya persis ya, Mbak Bu. Seperti ini, di bawahnya persis, gitu ya. Di bawahnya persis, kemudian lalu lakukan klik. Gitu ya, saya ulangi kembali, Bapak Ibu bisa pergi namanya ke order atau tadi penjualan gitu ya. Dari sini pergi namanya ke order, lalu bisa melakukan pergi ke sebelah sini, klik bawah drop down-nya gitu ya, lalu create sales order. Sesudah itu, Bapak Ibu tinggal masukin nanti nama customer-nya gitu ya. Kalau emang sudah ada namanya, dimasukin saja. Lalu pilih itemnya. Yang tadi dijual di misalkan tadi kita bilang di Instagram atau misalnya di Facebook gitu ya atau di WA. Pilih barangnya yang sudah terjual lalu pilih di sini namanya create, saya pindahin dulu sebentar. Sini namanya add to sales order. Nah, sudah itu nanti di bawah dia akan langsung masuk otomatis produknya Bapak Ibu. Nah, seperti ini item-item tadi. Kalau sudah dipilih, sudah bisa masuk, lalu bisa lakukan save sebelah sini. Dia otomatis merecord tadi penjualan yang ada di sosial media tadi. Seperti itu. Itu namanya sales order. Jadi kalau memang saya ulangi kembali, kalau memang ada orderan dari Facebook, kemudian dari Instagram, dari WhatsApp, itu bisa dilakukan tadi di sales order. Seperti itu. Dan tetap membuat SKU-nya ya Mas ya, supaya Betul. lebih rapi. Supaya lebih mudah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah membuat SKU, akan lebih mudah nih Bu Mes nih. Ketika customer pilih barang A nih, dia akan sebutin kode SKU-nya apa gitu ya. Jadi nggak mungkin salah Bu ya. Iya betul. Walaupun lewat sosial media, jadi tetap SKU itu disarankan untuk tetap digunakan untuk jenis item-itemnya tetap rapih di tempat-tempatnya. Ya. Betul. Ya, betul. Satu lagi pertanyaannya yang kayaknya penting ya, karena akan selalu ditanyakan, apakah Fallstock bisa diakses di handphone, Mas Randy, atau laptop? Untuk saat ini saya memberikan informasi lagi buat rekan-rekan UMKM, Fallstock itu bisa diakses melalui handphone, bisa diakses melalui laptop. Kami tidak memiliki aplikasi yang harus diinstal di dalam handphone Bapak Ibu, itu sangat membebankan kalau memang harus diinstal ya, permasalahannya. Bapak Ibu cukup melakukan browsing seperti Bapak Ibu membuka Facebook, buka di web browsernya gitu ya, ketik namanya fallstock.com, lalu masukkan email, lalu masukkan password. Tapi kami menyarankan Bapak Ibu tetap membukanya via laptop. Karena kenapa? Nanti Bapak Ibu akan kasihan. Tulisannya akan kecil-kecil sekali gitu ya. Nanti takutnya terjadi kesalahan. Nah, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan laptop supaya tulisannya lebih besar Bapak Ibu gitu ya. Lebih mudah nanti pakainya. Tapi apa memungkinkan pakai handphone? Memungkinkan, tapi kami menyarankan untuk memakai laptop. Seperti itu. Iya, siap. Jadi bisa diakses di handphone Bapak Ibu, tapi untuk mengurangi kesalahan jempol kita menulis dan ngeklik, lebih baik kita di laptop supaya tidak ada kesalahan, meminimalisir kesalahan. Betul. Takutnya kita mau nulis merah, strip L, tapi malah jadi M. Nah, nanti SKU-nya jadi acak-acakan. Ya, tapi tetap bisa digunakan di handphone kok Ibu Bapak. Nah, selanjutnya saya mau coba bertanya kepada Ibu Ulik yang dari tadi sudah raise hand tapi tidak muncul. Halo Ibu Ulik, apa sudah siap bertanya? Ibu Afifah dan Ibu Ulik, apa sudah siap bertanya? Halo? Sepertinya belum ya Mas Randy ya. Ya, ada pertanyaan di sini Mas Randy, agak menarik nih. Nih yang pertama.
dari Bapak Joko Budi Santoso kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah saya baca atau saya tulis, mohon maaf kalau ada penulisan nama yang salah. Semisal saya bergabung di Forstock, nah penjualannya tetap slow moving nih. Apakah nanti saya bisa berhenti berlangganan? Bagaimana Mas Randy? Tentu bisa Pak, kalau untuk kayak itu kita nggak mungkin memaksakan. Jadi ada nilai kontrak, nanti Bapak entah mau bayar itu per bulan atau per tahunan, tapi ini kita bicara setelah acara 6 bulan ini selesai ya Bu ya? Iya betul, tentunya. Betul. Karena sayang ya, gratis terus keluar sayang banget. Betul, karena bisa Iya. dipakai terus ya. Tapi kalau Iya, apakah betul. nanti ke depannya saya mau pakai, bisa nggak Pak nanti saya berhenti untuk pemakaian? Tentu kita akan memperbolehkan, tapi kami tentu dari sisi kami di sistem kami akan bertanya kira-kira masalahnya di mana, apa yang bisa kami bantu, itu yang jadi concern kami gitu ya Bu ya. Kenapa harus berhenti, apa yang tidak memenuhi ekspektasi dari si Bapak, seperti itu Pak Joko. Oh siap, tentunya dengan segala kemudahan yang ada di Forstock, dari order, dari kita gimana masukin barang, order sampai kita sangat mudah untuk bikin apa yang untuk barang tuh ditempel tuh, aduh astagfirullahaladzim saya lupa. Itu kayak mudah banget kan, apalagi kita bisa lihat moving barang, kayaknya mungkin akan tetap lanjut ya di Forstock ini ya. Akan sangat membantu ya. Oh ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Mas Randy. Saya ingin bertanya, mungkin karena mungkin di sini banyak juga yang UMKM yang di bidang laundry ya. Tadi ada yang bertanya tentang laundry, pada akhirnya di sini ada yang tanya juga nih, Mas Randy, mungkin bisa dijawab, ya unik sih pertanyaannya. Bagaimana solusi jangka panjang dalam mengakomodir dan memfasilitasi teman-teman yang usahanya di bidang laundry, cuci motor dan atau semacamnya? Apakah bisa itu, Mas Randy? Menarik sih Bu, tapi nggak apa-apa. Aku kasih masukan sedikit buat rekan-rekan laundry. Pertama sekali Bu, memang sebaiknya Bapak Ibu sudah memiliki sistem ya, walaupun usahanya di bidang laundry sekalipun, cuci sistem. Nah itu bisa diakomodir melalui POS. Jadi Bapak Ibu nanti enaknya di acara Keminfo ini, Bapak Ibu akan diedukasi dengan macam-macam dari POS yang sudah kerjasama dengan Keminfo, gitu ya Bu ya. Nanti Bu Meis bisa kasih tahu brandnya apa aja yang kerjasama. Nah sebaiknya Bapak Ibu hadiri acaranya ya Bu ya, ikut gitu ya, supaya banyak macam-macam Mas Randy ya. Gitu, ada Qris ya, ada Sultan Pay, ada Sultan Kasir, itu yang bisa mensupport teman-teman yang di laundry, cuci motor atau cuci mobil, itu sangat membantu loh itu, supaya lebih rapi dan cashless tentunya ya. Pasti, Bu. Sekarang musimnya cashless soalnya. Benar. Udah jarang orang bawa cash kalau di sini ya gitu. Oh ya, satu lagi. Apakah Forstock ada fitur untuk menjual pajak penjualan? Bagaimana Mas? Pajak penjualan kita belum ada, karena memang kalau jatuhnya seperti pajak, kalau kita bilang sistem ya Bapak Ibu UMKM, sedikit saya informasikan bahwa itu bukan di ranah dari omnichannel, seperti kaitannya seperti kami Forstock, kami tidak sampai ke ranah itu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen pakai ada pajak dan segala macamnya, itu masuknya ranah accounting atau pembukuan. Itu nanti ada beberapa brand yang Bapak Ibu bisa cari, ada namanya Accurate, ada namanya journal.id, mereka yang lebih tepatnya untuk menghitung pajak Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan pembukuannya, seperti itu. Oh iya, terima kasih Mas Randy. Ibu Ulik, apa sudah siap untuk bertanya? Atau ada yang ingin bertanya langsung lagi? Oh ya, kita belum ketemu nih, Bu Selvi, apa sudah masuk Ibu Selvi? Kita belum ketemu koordinatornya nih yang di Jatim. Halo, selamat siang Ibu Selvi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Iya, Ibu nih sebagai koordinator apa yang ditanyakan Bu? Atau mungkin ada pertanyaan yang masuk ke Ibu yang susah untuk dijawab ini dari para UMKM. Yang aku pengen tanya tapi susah nih gitu. Aku nitip pertanyaan aja ke Bu Selvi. Gimana Bu? Apa ada? Untuk sementara sih UMKM itu lebih kepada seperti yang Bu Fitri tadi bilang, yang friendly use. Jadi teman-teman UMKM itu kan sudah ribet sama produksi. Iya Bu. Nah, karena ini titik beratnya di pengolahan. Otomatis yang disasar adalah teman-teman UMKM yang produknya itu pengolahan, bukan
bukan yang orientasinya itu all shop ya, maaf. Maksud saya kalau orientasinya pengolahan, otomatis waktunya teman-teman UMKM ini untuk upload, untuk clear stok dan lain sebagainya itu pasti terpangkas. Nah, kenapa tadi Bu Fitri itu memberi pertanyaan yang runut satu persatu dari suara UMKM yang paling sederhana sekali. Jadi kalau misalnya sudah dijawab sama Mas Randy, mungkin kita akan sering ngobrol ya Mas Randy ya, kalau ada permasalahan fasil-fasil. Salam kenal ya Bu, Ibu yang sudah Iya. ya, Bu, yang ngomong. Tadi yang paling cerewet saya loh Mas. Oh, tapi ya peace ya. Saya galak tapi baik hati loh. Baik hati banget. Lanjut Mas, lanjut. Ya, terima kasih Bu Selvi. Iya, terima kasih sudah menyapa gitu. Ya, selanjutnya ada yang masih ingin bertanya? Mungkin dari chat atau ingin bertanya langsung, silahkan, masih ada kesempatannya. Halo Ibu Lik, apa sudah bisa bertanya? Iya, Mas Randy maaf nih, ini aku baca chat nih di sini, masih ada loh yang bertanya bagaimana membuat SKU. Ya, tapi memang itu ya, maksudnya memang poinnya di situ ya, poinnya untuk gimana di Forstock itu barang-barang menjadi lebih rapi dan nanti kita jualan pun lebih nyaman gitu. Memang SKU-nya memang harus dirapikan, makanya mungkin karena jadi poin ya, yang paling penting sebelum kita jualan atau sebelum kita sangat mendalami Forstock ini, kita harus bisa benar-benar membuat SKU yang rapi. Bagaimana Mas Randy? Apa masih bisa untuk dijelaskan kembali soal SKU ini? Pasti Bu, saya nggak ada bisa-bisa buat jelasin buat teman-teman. Ya alhamdulillah Mas Randy sangat semangat, walaupun pertanyaannya selalu di-repeat itu lagi. Tapi karena penting Bu. Penting sekali memang SKU. SKU balik lagi, saya kasih contoh ya, gitu ya, rekan-rekan UMKM. Memang sebaiknya harus memiliki SKU terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem apapun sebetulnya. Jadi sebaiknya sebelum berjualan pun memang kita sudah memiliki SKU terlebih dahulu. Saya kasih contoh ya. Ini SKU itu apa sih? SKU itu adalah stock keeping unit gitu ya, atau kita bilang kombinasi atau huruf yang dapat menjadi kode unik identifikasi bagi setiap produk yang dijual di marketplace. Jadi seperti apa contoh kasusnya adalah rekan-rekan contohnya seperti ini gitu ya. Ketika saya berjualan baju ya, gitu ya. Lalu kemudian baju ini memiliki 3 ukuran, yaitu adalah S, M, dan L. Gimana cara buat kodenya? Seperti ini contohnya. Saya buat namanya 123 strip S, 123 strip M, 123 strip L. Ini adalah contoh kode SKU yang benar. Kemudian, kode SKU yang ini kan di Shopee, kalau di Tokopedia seperti apa? Sama. Kode SKU-nya akan jadi sama juga, seperti itu juga. Dibuatnya 123S, 123M, 123L. Strip, ini adalah contoh kode SKU yang sama. Di Shopee dan di Tokopedia ini punya kode SKU yang sama. Tujuannya apa? Supaya tadi rekan-rekan bahwa rekan-rekan dapat melakukan namanya tadi ini kontrol barang atau stoknya seperti ini, kontrol barang atau stoknya. Tadinya stoknya Bapak Ibu jualannya di sini ada teddy bear 23. Nah ini 23 ini bisa di-push atau stoknya akan jadi sama. Kenapa stoknya bisa sama? Tadi karena kode SKU-nya sama, seperti itu. Nah apa aja sih yang perlu dihindari ketika kita melakukan namanya tadi untuk yang kode SKS-nya. Nah, yang perlu dihindari tadi sangat sederhana. Bapak Ibu jangan menggunakan spasi untuk melakukan kode SKU. Nah, spasi itu diganti dengan strip. Tadi seperti ini gitu ya, kode SKU-nya diganti dengan strip aja. Seperti ini diganti dengan strip. Kode SKU-nya diganti dengan strip. Kemudian, Bapak Ibu jangan menggunakan simbol-simbol seperti ini. Ini cukup jelas sih Bapak Ibu ya. Ada garis miring ke kanan gitu, ada tanda dan ini juga ada tanda seperti diskon juga gitu, persen, kita bilang ini ada tanda tanya. Kemudian Bapak Ibu jangan menggunakan depannya dengan angka 0. Ini saja yang perlu dihindari. 2 poin ini aja Bapak Ibu yang perlu dihindari. Jangan menggunakan hal ini
gitu ya. Selebihnya setelah itu Bapak Ibu sudah dapat melakukan namanya perapian SKU. Seperti itu. Nanti saya akan bantu, ada masukan dari Bu Fitri, saya ingat sekali ya. Kita akan bantu untuk cetak ini ya, atau kirimkan nanti ini ke Fasil, di mana nanti mereka bisa bantu rekan-rekan UMKM untuk kasih ingat lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, makasih Mas. Sama-sama, ya Ibu. Bahasanya bahasa Indonesia ya Mas, soalnya harus UMKM-able nih. Indonesia. Bahasa Inggris dia juga harus digarisbawahi kalau semuanya harus UMKM-able ya Bu ya, supaya lebih jelas. Oh ya, ada yang raise hand, Bapak Heru Mulia dari Fasil Jatim. Selamat siang Bapak Heru. Oke, selamat siang. Selamat siang, boleh diperbesar sedikit Pak suaranya? Oke, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di ujung timur nih, fasilitator ujung timur. Di Bondowoso. Bondowoso, iya. Apa nih Pak produknya nih Pak, kalau boleh saya tahu? Gini, kalau saya mewakili teman-teman aja. Ini silakan. setting dari grup, dan saya buka kamera aja biar kenal sekalian. Oh iya, bagus tuh. Oh, boleh dong Pak. Iya dong, boleh dong, kita kenalan. Ada kenal Bu Fitri sama Bu Silvi. Iya, sekarang Pak Heru. Boleh silakan Pak. Gimana Pak? Gini, begini Mbak, saya hanya udah kelihatan mendampingi teman-teman. Sebetulnya masalahnya teman-teman itu kan di UMKM itu kita kan ngomong. Jadi bahasanya dengan bahasa konten, betul katanya Bu Fitri, Bu Silvi tadi, ngurusi dari offline apa ada petugas khusus yang bisa mendampingi kita. Petugas khusus yang mendampingi kita di daerah, misalkan perlu pendampingan untuk ngajari, ini nggak bisa mereka diajari dengan secara online, itu pasti mereka minta dampingi. Beberapa waktu materi yang kita sudah disampaikan di online, ujung-ujungnya kami yang di fasilitator, Pak bisa ke rumah, Pak bisa kumpul-kumpul di sini, kita belajar ini dan sebagainya. Nah ini mungkin dari Volstock ada solusi yang terbaik untuk kami yang di daerah secara teknis nanti mendampingi kita, atau masih tetap pakai online Mas. Saya kira itu. Nanti kalau ke Bondowoso saya komodir nanti. Kebetulan saya produknya jasa masalahnya. Di traveling sama event. Iya, terima kasih Pak Heru. Ya, bagaimana Mas Randy diundang ke Bondowoso? Mau banget sih Bu, mau banget saya. Diundang ketemu teman-teman di sana ya Pak Heru ya? Mau sekali begini. Cuman begini Pak, memang kaitannya tentang ini keterbatasan dari kitanya sendiri sih Pak. Sebetulnya dari tim kami juga ada terbatasnya, tapi nanti kita coba koordinasi dengan tim IO juga sih Pak. Untuk gimana bisa sampai ke sana, nanti bantu Bapak terkait dengan offline-nya. Tapi nanti nggak usah takut Pak, kita tetap ada nanti yang bantu Bapak dari tim IO juga, yang bantu visit juga kemungkinan ya Pak ya, tapi nanti mungkin bisa dibantu Ibu Meis untuk gimana seperti itu komandirnya. Tapi dari kami akan tetap melakukan pengawalan Pak, walaupun kita dari online pun nanti setiap dari kendala Bapak gitu ya terkait dengan Fasil ya, kita juga sudah ada grup ya Pak ya untuk coba ngobrol di situ, nanti kita coba cari solusinya seperti apa. Seperti itu Pak. Mungkin untuk saat ini kami selaku dari Volstock belum bisa memungkinkan untuk pergi ke sana sih Pak untuk saat ini, karena memang ada keterbatasan tim juga Pak, seperti itu. Iya. Mas Randy cuma usul aja Mas Randy. Iya siap Bu. Siap Bu Fitri. Mas Randy mungkin tidak semua fasilitator terliterasi untuk hal-hal seperti ini ya, dan kami juga membutuhkan peningkatan kapasitas lah untuk ilmu-ilmu seperti ini. Jadi mungkin bisa diagendakan Zoom begitu untuk khusus fasilitator. Entah itu nanti digabung lah Jatim dengan Jateng, Jatim dengan siapa kayak gitu. Jadi kayak apa ya, tutorial gitu ya. Jadi lebih langsung ke apa sih Mas, simulasi gitu loh. Iya, siap. Case by case. Jadi ketika kita di lapangan kita nggak gagap gitu. Jadi kita bisa jawab pertanyaannya teman-teman. Terima kasih. Iya. Nggak usah takut Bu Fitri. Aku langsung jawab ya Bu ya. Nggak usah takut Bu Fitri. Emang itu yang lagi kita godok ya Bu ya. Khusus yang buat concern kita memang di 165 yang di fasilitator ini. Kita ada concern lebih Bu. Memang kita akan buatin sesi khusus buat fasilitator
untuk bagaimana cara gunain for stock dan lebih detail lagi seperti apa. Kita juga nggak mau ya Bu ya, Ibu ada juga bermasalah nanti turun ke bawah karena nggak ngerti. Nah itu yang kita coba hindari, tapi nanti nggak usah takut Bu, itu sudah kita godok diam-diam, kita lagi buat acara khusus gitu ya Bu Mes ya. Iya, satu lagi aduh aku lupa Bu, tadi sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya lupa, sorry. Ini mungkin PR aja deh gitu. Di lapangan saya sempat ditanya gitu, Mbak Fitri bedanya Jubelio sama ini apa? Jadi mungkin Mas Randy bisa ngasih value yang benar-benar digarisbawahi gitu ya, bedanya Jubelio sama Forstock apa itu. Jadi supaya kita langsung ngeh, langsung tertarik, langsung bisa pakai. Jadi kalau orang jualan kan seperti itu, value-nya itu apa. Jadi yang jelimet-jelimet itu jangan di-share, tapi paling tidak ini misal nih kalau pakai Forstock dalam waktu 6 bulan ke depan ada peningkatan sales sekian persen, itu kan signifikan gitu menurutku gitu ya. Jadi bisa di-share value-nya yang paling apa ya, yang paling seksi apa gitu, jadi si user ini bisa tertarik gitu sih Mas Randy. Iya, terima kasih Bu Fitri. Mungkin dibikin highlight yang besar. Apa nih Forstock nih? Iya, keunggulannya boleh nih Mas Randy nih. Apa nih? Langsung ngomong komputer ya Bu ya. Iya, berat gitu. Sebenarnya gini Bu, kalau basically sebenarnya di omnichannel itu sama seperti bilang Ibu namanya software accounting ya. Kita bilang software accounting POS. Tadi mungkin Bu Mes juga pernah ikut di kasir ya Bu ya. Iya, betul. Di Moka juga hampir sama, idenya hampir sama Bu. Cuma pasti kita punya pembeda. Pembedanya kita tuh apa? Kita tuh ada pembedanya di interface Bu, pemakaian tadi. Mungkin Ibu saya nggak enak ngomongin di Jubel tadi ya Bu ya. Ibu akan ditampilkan sangat banyak banget yang bisa Ibu pakai, sehingga itu membingungkan. Kalau Ibu boleh cek nanti ketika Ibu menggunakan Forstock itu kita sangat friendly interface. Jadi kami mengusahakan banget setiap pengguna dari Forstock itu tidak kebingungan Bu untuk mencari misalnya penambahan stok, pengambilan order itu. Jadi kita sudah pisahkan, jadi lebih mudah Bu, karena memang kita punya data sendiri gitu ya. Terkait dengan kompetitor juga, kita tahu bagaimana cara kerjanya. Memang akan nggak fit Bu, karena memang agak sedikit ribet gitu loh. Kita juga punya base data yang berbeda gitu ya. Kalau dari sebelah sana pakai dari ERP system yang which is juga lebih ribet gitu. Kalau kami nggak, kami memang dari awal kami pionir, kami pertama ya Bu sebetulnya. Jadi kami bergerak berdasarkan hasil dari user yang pernah pakai kita, konsultan di mana kami rubah dan segala macamnya. Jadi kami pembedanya dari interface sudah pasti, dari segi pengalaman juga sudah berbeda jauh. Seperti itu. Oke, Bu Fitri, tapi ini salah satu nanti poin kita ya Bu Imes ya, untuk tetap fokus ke Fasil tadi Bu ya. Kita lagi godok ya Bu, di mana Ibu nanti dan Fasil dapat pelatihan lebih, dan itu pasti Bu. Gitu. Ya, tentunya Fasil harus bisa secanggih Mas Randy nih ngejelasinnya nantinya. Pasti dong. Nah Pak Yudi juga nih. Kan, Pak Yudi ya. Ini Pak Yudi. Iya Pak Yudi. Bu Fitri juga harus bisa kayak Mas Randy gini, udah langsung pertanyaan apapun langsung cek gitu. Mungkin ya. Oh ya Mas Randy, ada satu pertanyaan terakhir nih, boleh? Apakah misalnya toko di Shopee namanya A, toko di Tokopedia namanya B. Apakah itu tidak bermasalah di Forstock? Ini pertanyaan terakhir saya ambil di chat. Oke, pertanyaannya bagus. Akan bermasalah? Enggak, tidak bermasalah sih Bu. Itu tidak ada permasalahannya. Terjadi permasalahan ketika misalnya stok itu berbeda SKU atau bahkan tidak memiliki SKU. Itu yang jadi masalah. Maka sebaiknya tadi SKU-nya ada, mau tokonya berbeda namanya tidak masalah di kita. Oke, siap. Ya, itu pertanyaan terakhir yang saya baca di chat. Bagaimana Pak Yudi, ada yang ingin disampaikan Pak Yudi? Ya, terima kasih Mbak Mes. Mungkin selama ini teman-teman mungkin beranggapan bahwa Forstock itu sulit gitu ya untuk masukannya, untuk isi profilnya. Mungkin yang disampaikan Bu Fitri tadi ya, mungkin mindsetnya mungkin yang tahun kemarin Bu Fitri ya. Untuk platform ini gitu, saya sebut ya, platform A lebih sulit gitu ya. Mungkin nanti Mas Randy akan menjelaskan secara detail, mungkin kan di grup ya Bu ya, di grup nanti bisa teman-teman sharing gitu. Makanya kan kita buat grup khusus Forstock itu nanti teman-teman Fasil harus paham gitu. Kalau nggak paham silakan tanya, karena di sini ada Mas Randy juga yang akan menjelaskan untuk poin-poinnya apa yang jadi masalah saat ini gitu ya. Tadi sudah jelaskan sangat detail sekali dengan Mas Randy. Mulai SKU-nya itu di mana, terus nanti integrasinya di mana, itu sangat-sangat, kalau saya sih sangat mudah sekali ya, berbeda dengan yang tahun kemarin gitu. Mungkin nanti Mas Randy bisa menambahkan Mas, monggo silakan. Iya.
Baik Bu, mungkin dari tahun kemarin pembedanya begini kali ya untuk teman-teman UMKM, gak usah takut, gak usah worry ya. Kali ini kami selaku Volstock bersama dengan tim fasilitator akan bersinergi gitu ya untuk bekerja sama agar membantu teman-teman UMKM dapat menggunakan Volstock jauh lebih mudah dan lebih smooth lagi, lebih mulus. Nanti kami akan lebih berkonsen dulu terkait dengan tim fasilitator, bagaimana cara menggunakan Volstock dan seperti apa tampilannya. Seperti itu. Nanti mungkin kalau memang ada kemarin kesulitan, nanti kita bisa saling sharing untuk teman-teman fasil untuk kumpulin pertanyaannya, nanti kita coba bantu seperti apa, kemarin masalahnya di mana, dan kita bisa solve nggak di sekarang ini, di saat ini. Seperti itu. Nanti mungkin karena ini obrolannya lebih ke arah fasilitator, mungkin nanti ya kita ngobrol Iya, di grup aja nanti ya. kita intens lagi dengan para fasil ya, supaya gitu. lebih enak ngobrolnya. UMKM nanti. Ya. Waktu juga sudah sudah selesai, sudah menunjukkan waktu 14.55 ya. Di Jawa Timur jam berapa hari? Jam berapa sekarang nih Bu, Ibu, Bapak-bapak? Karena tadi katanya udah ada yang azan. Jam 3 kurang sedikit. Oh, jam 3 kurang sedikit. Sudah mulai azan asar ini, Mbak. Sudah mulai azan asar, iya betul. Ya, berarti sudah waktunya sudah habis juga untuk hari ini ya Ibu Bapak. Terima kasih Mas Randy sudah sabar menjelaskan banyak pertanyaan dari UMKM dan sangat detail dan lebih mudah dimengerti, UMKM-able lah gitu ya. Bahasanya lebih enak, bahasanya bisa kita pahami dan saya pun belajar jadi cepet juga. Saya tadinya nggak ngerti apa-apa, jadi ngerti juga gitu loh. Yang pasti yang pertama untuk ibu-ibu, bapak-bapak UMKM, jangan lupa untuk membuat SKU yang semakin banyak produknya, berarti jangan lupa untuk semakin banyak membuat SKU-nya supaya lemarinya lebih rapi. Ya, yang putih di putih, yang kuning di kuning, yang hitam di hitam, supaya nanti ketika berjualan nggak ada yang skip. Oh, ini kemarin barang stok ini masih ada kok, ini udah hilang ya, kok ini tiba-tiba hilang, tidak seperti itu. Nah, selanjutnya di Volstock ini juga sepertinya sudah include semuanya, bahkan sudah ada, kita bisa melihat mana produk-produk yang cepat keluar, yang slow, kurang diminati seperti itu gitu. Nah, saya sangat dimudahkan, ada kolom chat juga gitu, dan bisa menampung banyak marketplace di sini gitu. Semua marketplace hampir bisa. Tapi kalaupun hanya punya satu marketplace pun itu tidak apa-apa. Iya, masih bisa didaftarkan di Volstock dan masih disupport untuk didaftarkan. Bahkan kalau tidak ada marketplace tapi berjualannya di sosmed pun masih bisa untuk dilakukan di Volstock sini. Iya, Mas Randy, ada penutupan dari Mas Randy, Mas? Penambahan sedikit kali ya Bu ya, seperti boleh, biasa saya silakan. ingin menambahkan buat rekan-rekan UMKM di Jawa Barat khususnya. Jawa Timur, Mas Randy, Pak. Saya keinget tadi tuh. Rekan-rekan di Jawa Timur khususnya, rekan-rekan ini adalah kesempatan yang bagus untuk rekan-rekan belajar sistem dan mengelola bisnisnya secara lebih profesional yang sudah diakomodir oleh pemerintah saat ini. Jadi jangan takut dulu untuk pakai namanya sistem, nanti ribet, nanti ini, nanti itu, enggak. Kita akan buat ini semudah mungkin, walaupun nanti tentunya pasti ada kekurangan dan ada kekurangannya juga, pasti kita nggak sempurna ya Bu Meis ya. Ya, pasti ada kekurangannya, tapi mohon dimaklumi. Tapi kami akan coba melakukan secara profesional dan saya rasa ini cukup baik untuk dicoba supaya rekan-rekan kedepannya siapa tahu dari acara ini ada banyak brand yang lahir dan growth di kapasitasnya di Indonesia maupun nanti di luar negeri juga, seperti itu. Iya, betul. Terima kasih Mas Randy. Pasti ada brand-brand baru yang mendunia, bahkan nasional atau internasional ya. Karena produk-produk kita, produk nasional kita juga bagus-bagus. Dari fashion, dari makanan, sekarang bahkan dari kosmetik pun udah banyak lokal brand kita. Nah, mari kita support lokal brand kita ya, supaya ini lebih Indonesia banget. Ya, alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai pelatihan kita hari ini. Saya lihat juga masih banyak yang ingin bertanya. Mungkin nanti kita bisa jadwalkan kembali untuk pelatihan Volstock lagi supaya lebih mendalami Volstock juga, gitu. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Volstock kita, Mas Randy, ya sudah hadir hari ini, dan terima kasih untuk Ibu Bapak. Saya tahu sekali waktunya sangat sibuk
karena kita di sini kan sektor pengolahan ya, saya udah tahu pasti di sini sedang produksi atau sedang belanja ataupun sedang berdagang ataupun sekarang sedang masuk for stock ya. Ya siap. Kalau gitu saya mengucapkan terima kasih dari IO, saya Mesih Ihsani. Akhir untuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Iya. Terima kasih. Mamis bisa foto. Oh iya, lupa foto dulu. Aku foto. Oh ya, kita foto bersama dulu Bu, jangan bubar dulu. Iya, ayo pada masuk lagi. Yuk, bagaimana Mas Yudi? Pak Yudi sudah siap untuk foto? Mas Wahyu, silakan Mas. Mas Wahyu boleh dibantu untuk fotonya, boleh pada on cam, nggak apa-apa lagi di tempat produksi juga. Oke, kita mulai ya, foto ya. Iya, silakan Mas Wahyu. Di slide pertama, 3, 2, 1. Oke, slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga, yang belum buka kamera, 3. Boleh silakan. Oke, 3, 2, 1. Ya, slide terakhir. Ya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih untuk semua peserta UMKM hari ini. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih Mas Terima Randy. kasih Ibu Fitri. Ilmunya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih Bu Fitri. Iya, terima kasih Ibu Mbak Sukarti. Nis. Iya, Terima kasih, Mas sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih boleh, waktunya. Ini ilmunya Ya, Ibu. silakan. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Afiani. Terima kasih Bu Darsi. Izin live ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu.